Bab 431. Di perahu yang sama, tim basket Wanhao kalah, dan kalah telak. Babak kedua pertandingan mengalami perubahan drastis. Tim basket Wanhao menjadi malu-malu dan ragu-ragu. Keunggulan kebugaran fisik terbesar mereka pada awalnya telah sangat ditekan. Baik itu daya tahan, kekuatan, atau kelincahan, mereka sama sekali tidak berada di level yang sama dengan tim basket Flying Bull di bawah perlindungan lingkaran cahaya Hongdali, mereka bahkan tidak dapat menyentuh bola. Pemain tim basket Flying Bull melakukan berbagai tembakan yang hebat, dan awalnya, akurasinya masih kurang, bagaimanapun juga, mereka masih amatir. Namun masalahnya adalah bahwa dengan sangat cepat, mereka mulai menyesuaikan taktik pertempuran mereka, dan berubah dari lemparan dari jarak jauh atau menengah menjadi lemparan dari jarak dekat. Misalnya, slam dunk. Dengan demikian, skor yang tadinya terpaut jauh, meroket dan meningkat hingga seri, lalu melampaui. Itulah yang terjadi. Tidak peduli seberapa keras para pemain tim basket Wanhao mencoba, dan betapa indahnya bola melengkung di udara, mereka tetap tidak dapat mencetak gol. Penonton berdiri dan bersorak sangat keras, hampir menerbangkan langit-langit stadion. Semua orang meneriakkan nama-nama anggota tim basket Flying Bull. Dalam hati mereka, para anggota tim basket Flying Bull adalah pahlawan. Saat peluit tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan, untuk pertandingan persahabatan biasa antara Wanhao dan Flying Bull ini, skor yang mengejutkan adalah 64-106. Melihat layar televisi di depannya, Kang Xingyan menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa lama, ia akhirnya bertanya kepada anggota di sekitarnya, apakah kalian semua yakin bisa menang dalam kompetisi melawan Flying Bulls? Semua anggota menggelengkan kepala serempak. Ada yang berkata, tidak, sejujurnya, kemampuan mereka bisa dibilang amatir total, masalahnya, kualitas dasar mereka terlalu bagus, sampai-sampai membuat orang kaget. Yang lain berkata, ya, kekuatan, kecepatan, dan reaksi mereka bisa dibilang sudah maksimal dari tubuh manusia, dan orang terpendek itu masih mau melakukan dunk dari garis 3 poin, sayang, dia terlalu percaya diri, jaraknya masih lebih dari 1 meter dari jaring basket. Ya, Kang Xingyan mengangguk. Beberapa pemain ini mengandalkan kebugaran fisik mereka sepenuhnya untuk memenangkan kompetisi. Mungkin keterampilan mereka sangat lemah, tetapi dengan kebugaran fisik mereka, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa beberapa pemain ini akan memiliki kekayaan bersih setidaknya 50 juta ke atas di dunia basket. Kekayaan bersih 50 juta. Ini hampir setara dengan harga bintang basket papan atas. Tapi siapa mereka? Mereka adalah pendatang baru yang baru pertama kali tampil di lapangan basket, benar-benar pemula. Mereka tidak memiliki prestasi pertandingan apapun, dan hari ini adalah pertama kalinya mereka tampil di hadapan penonton. Celakanya, beberapa orang ini benar-benar mengalahkan bola basket Wanhao, dan semua pemain tim bola basket Wanhao, mulai dari penyerang utama hingga pemain cadangan, semuanya memiliki wajah bengkak dan memar serta kepala berdarah. Ini mungkin satu-satunya pertandingan dalam sejarah bola basket di mana kompetisi bola basket dimainkan dengan cara ini. Shanghai Tianhe City, Shiroishi Kazuma duduk di tempat tidur, menatap dengan bingung saat dia selesai menonton pertandingan. Tim basket Wanhao benar-benar kalah, dan kekalahannya sangat drastis. Bisa dibilang ini adalah sesuatu yang tidak pernah diduga oleh Shiroishi Kazuma. Sebelumnya, dia mengira bahwa tidak peduli seberapa hebat hasilnya, paling-paling hanya akan menang dengan selisih tipis. Sayangnya, tanpa diduga, mereka kalah begitu cepat dan menyedihkan. Ini adalah kemenangan telak dan kehancuran total. Shiroishi Kazuma terus menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Setelah itu, dia mencengkeram lengan Qian Yujin dengan marah dan berteriak keras, bagaimana mungkin kita kalah? Apa sebenarnya masalahnya? Bagaimana mungkin kita kalah? Bukankah kemampuan tim basket Wanhao sudah terjamin? Qian Yujin juga benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa tim basket Wanhao miliknya benar-benar akan kalah. Bagaimanapun, Wanhao dan Flying Bull berbeda. Sebagai salah satu dari 8 tim teratas di Heavenly State, tim basket Wanhao bisa dikatakan memiliki susunan pemain yang luar biasa. Dari penyerang utama hingga pemain cadangan, mereka semua adalah bintang basket besar. Yang terburuk juga memiliki gaji tahunan lebih dari 5 juta. Sebelumnya, tim basket Wanhao telah diulas oleh para profesional, dan kekayaan bersih keseluruhannya setidaknya 300 juta. Tapi bagaimana dengan tim basket Flying Bull? Apa yang dimiliki Flying Bull? Tim itu dijual hanya seharga 40 juta, dan semua pemainnya yang bermain dalam pertandingan itu adalah pendatang baru. Pendatang baru yang mana yang tertinggi-tingginya 1,9 meter dan yang terpendek tingginya 1,72 meter. Bagaimana mungkin tim basket seperti itu menang? Bagaimana mungkin ada selisih skor yang begitu besar? Selesai, Wanhao selesai. Dengan pertandingan persahabatan seperti itu, dia dan Shiroishi Kazuma awalnya berencana untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menindas Hongdali. Tanpa diduga,
mereka malah mendapatkan keuntungan dan membuka jalan bagi pihak lain tanpa menguntungkan diri mereka sendiri sama sekali. Dia mengatur agar orang-orang pergi dan melakukan tantangan tersebut, menghabiskan uang untuk mengiklankannya, dan meminta stasiun TV untuk menyiarkannya secara langsung melalui koneksinya. Celakanya, tanpa diduga, dia malah menolong lawannya, dan bagi tim basket Wanhao, reputasinya pasti akan anjlok setelah pertandingan ini. Namun sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, apa gunanya menyesal? Dia hanya bisa menerima kenyataan sekarang. Tepat ketika Shiroishi Kazuma dan Qian Yujin sedang linglung, pintu ruangan tiba-tiba ditendang hingga terbuka. Sun Yuanzu berlari masuk dengan dahinya yang dipenuhi keringat, dan begitu memasuki ruangan, dia langsung bertanya, apakah kalian semua sudah menonton pertandingan basket tadi? Apakah kalian sudah menontonnya? Qian Yujin masih agak putus asa. Bagaimanapun, Shiroishi Kazuma dapat mengendalikan emosinya dengan lebih baik. Karena itu, ia segera menenangkan diri dan bertanya, Tuan Sun, ada apa? Kami telah menyaksikan pertandingan, Wanhao telah kalah. Aku tahu mereka kalah, tapi aku tidak di sini untuk ini. Sun Yuanzu berkata dengan cemas, kita sudah benar-benar menjadi musuh bebuyutan keluarga Hong, apakah menurutmu mereka akan membiarkan kita pergi begitu saja? Hong Dali membeli 2 perusahaan elektronik, 2, jika dia melihatku sebagai target, siapa tahu apa yang akan dia lakukan lagi. Dia tidak hanya membeli perusahaan elektronik. Shiroishi Kazuma terkejut dan bergumam, dia juga membeli pabrik mainan, pabrik itu terutama memproduksi mainan mobil dan mainan pesawat terbang jika dia maju dalam industri mobil. Tepat sekali, apa kalian semua sudah melihat video terbaru di internet? Sun Yuanzu menyambar laptop di sampingnya dan langsung masuk ke Sokul. Dia mencari video, tidak perlu berkata apa-apa, bisa merayu gadis hanya dengan menggunakan mobil sport super, lalu dia menekan tombol Enter dan menunjukkannya kepada Shiroishi Kazuma. Lihatlah, aku baru saja menonton video ini hari ini. Mobil. Saat melihat bahwa itu berhubungan dengan mobil, Shiroishi Kazuma langsung tercengang. Dia buru-buru mengambil laptop, dan sosok di bawah video langsung membutakan matanya. Lebih dari 30 juta penayangan. Dia buru-buru menekan tombol play. Tak lama kemudian, Shiroishi Kazuma langsung tertarik dengan Grand Zone milik Hong Dali yang bermutu sempurna. Ini mobil yang baru diproduksi, milik Hong Dali. Ya, aku sudah mengirim seseorang untuk menyelidikinya secara diam-diam, mobil ini pasti milik Hong Dali. Sun Yuanzu berkata dengan marah, jika kita membiarkan Hong Dali terus bermain-main seperti itu, maka kedua keluarga kita tidak akan mudah, sekarang kita berdua berada di perahu yang sama, jika aku goyah, kamu pasti juga tidak akan mudah, bahkan jika kita kalah dalam permainan daring dan kompetisi bola basket, bagaimanapun juga, semua ini adalah masalah kecil, masalahnya adalah bahwa barang elektronik rumah tangga dan mobil adalah fondasi kita, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Hong Dali yang boros ini di masa depan, kita tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Tidak bisa diam saja, jelas tidak bisa diam saja. Shiroishi Kazuma berpikir cukup lama, lalu berkata dengan galak, Tuan Sun, pergi dan atur seseorang untuk memikirkan cara menghubungi Hong Dali, kita tidak bisa membiarkan dia terus bermain-main seperti ini, kita harus memikirkan cara untuk membeli kembali barang-barang yang telah dibelinya, kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut dan membiarkannya membahayakan yayasan kita, kalau tidak, kita akan benar-benar tamat. Shiroishi Kazuma ketakutan. Kali ini, dia benar-benar ketakutan. Memang, semua yang melibatkan Hong Dali menjadi populer. Hal terpenting adalah Anda tidak akan pernah bisa menebak bagaimana tepatnya ia bisa membuat hal-hal yang ia mulai menjadi populer. Shiroishi Kazuma harus mengakui hal ini. Baiklah, saya akan segera pergi, oh ya, Tuan Si, berapa harga yang harus kita tawarkan untuk membeli kembali barang-barang itu? Ekspresi Sun Yuanzu sangat bingung saat dia bertanya, pasti ada batasnya, kan? Aku menginginkannya berapapun harganya. Shiroishi Kazuma kini benar-benar bingung. Jika ia membiarkan Hong Dali terus berbuat seperti itu, dan jika bisnis mobil keluarga Toyoda ikut terlibat, maka sudah terlambat untuk menyesal saat itu. Aku mengerti. Sun Yuanzu keluar dengan panik, dan ketika dia sampai di pintu, dia menoleh dan memarahi Qian Yujin. Dasar bodoh, lihat apa yang telah kau lakukan, kaulah yang menjual tim basket dan perusahaan elektronik kepada Hong Dali. Qian Yujin ambruk di sofa dan hampir menangis. Bagaimana aku tahu, aku sudah lama menyesalinya. Buang-buang waktu. Sambil berbicara, Sun Yuanzu membanting pintu. Kita, monster macam apa yang telah kita ganggu? Shiroishi Kazuma jatuh lemah ke tempat tidur, matanya tidak lagi menunjukkan semangat. Saat Sun Yuanzu keluar dari ruangan, senyum dingin tipis muncul lagi di sudut mulutnya dan kemudian langsung menghilang. Berbeda dengan situasi menyedihkan yang dialami Shiroishi Kazuma dan yang lainnya, situasi di internet menjadi kacau. Tim basket Flying Bull menjadi dikenal luas oleh semua orang dalam semalam dan menjadi topik pembicaraan dan diskusi santai semua orang di Heavenly State.
Apakah kalian sudah menonton pertandingan kemarin? Pertandingan antara Wan Hao vs Flying Bull, keren sekali, apa-apaan. Sayang sekali aku tidak bisa pergi ke tempat kejadian saat itu, sungguh disayangkan, aku sudah menontonnya. Apa aku tidak bisa menontonnya? Awalnya, kupikir Wan Hao pasti akan menghajar Flying Bull, tetapi ternyata Flying Bull menghajar Wan Hao, apa-apaan. Para pemain di Wan Hao itu terbang kemana-mana, pemandangannya sangat eksplosif. Negara surgawi sangat menghargai olahraga. Jika film dan hiburan, serta permainan daring dan sebagainya, masih dianggap biasa-biasa saja, maka kegiatan olahraga seperti bola basket dan sepak bola pasti akan menjadi sorotan yang diperhatikan semua orang. Semua tim basket di negeri surgawi memusatkan perhatian mereka pada tim basket Flying Bull milik Hongdali. Sudah ada profesional yang memperkirakan bahwa kekayaan bersih kelima pemain Flying Bull ini setidaknya 40 juta ke atas. Itu berarti bahwa saat ini, total kekayaan bersih tim basket Flying Bull sudah lebih dari 200 juta. Jika mereka bermain di beberapa kompetisi lagi di masa mendatang, maka kekayaan bersih tim basket Flying Bull pasti akan terus meningkat. Sebenarnya, tidak peduli seberapa rinci analisis kekayaan bersih tim basket Flying Bull di saluran olahraga, itu tetap saja masalah kecil. Yang benar-benar membuat Xiao Dao dan yang lainnya, serta Ling Xiaoyi, Antek Hongdali yang paling cakap, merasakan sakit dan bahagia pada saat yang sama adalah berbagai firma datang untuk meminta dukungan untuk mengiklankan produk mereka. Bab 432 Sekte Dewa Dali. Ling Xiaoyi memegang telepon dan, melihat Xiao Dao dan 4 orang lainnya yang berdiri di depannya, sangat putus asa. Semakin banyak panggilan yang diterimanya, semakin putus asa dia jadinya. Apakah ini Nona Xiaoyi? Saya direktur penjualan perusahaan sampo Flying Soft. Saya ingin mengundang anggota tim basket Flying Bull untuk membantu saya membuat iklan sampo. Bolehkah saya tahu apakah itu memungkinkan? Kata orang di ujung telepon. Ling Xiaoyi menatap beberapa orang di depannya. Itu. Tuan, bisakah Anda menunggu sampai rambut mereka tumbuh sebelum kita mempelajari masalah ini? Lagi pula, Tuan muda kita tidak pernah suka memasukkan iklan. Apakah Anda meminta para botak yang baru saja dibebaskan dari penjara untuk mendukung produk sampo? Halo, saya CEO perusahaan makanan Exciting Food, saya ingin mengundang beberapa bintang basket. Jangan salah paham, siapapun boleh, saya ingin mengundang mereka untuk mendukung roti kukus kecil yang baru diluncurkan oleh perusahaan kami. Kami dapat menawarkan 15 juta untuk biaya dukungan. Saya ingin meminta Nona Xiaoyi untuk mengucapkan beberapa kata baik tentang kami kepada Tuan Muda. Ling Xiaoyi menatap mereka, siapa di antara orang-orang super unik ini yang cocok untuk mendukung apa yang disebut roti kukus kecil yang menarik itu? Nona Xiaoyi, mohon setujui untuk mendukung double explosive beer kami kemarin. Pangsi ketiga dari tim basket Flying Bull Anda mencetak 2 gol berturut-turut. Ini sangat dekat dengan makna double explosive beer kami. Yakinlah, biaya dukungannya pasti tidak akan rendah, 12 juta. Mohon setujui. Ling Xiaoyi menatap pangsi ketiga. Baiklah, sekali melihat orang ini dan dia bisa tahu bahwa dia pandai minum. Nona Ling Xiaoyi, saya dari perusahaan XXX. Sebenarnya, secara normal, mereka jelas tidak bisa menyetujui dukungan dan iklan. Namun, Tuan Muda telah memberi mereka gaji tahunan sebesar 5 juta, terutama karena akhir-akhir ini, Tuan Muda tampaknya semakin banyak menghambur-hamburkan uang. Tuan Muda tidak mau mendapatkan uang, tetapi jika mereka diam-diam menerima pekerjaan secara pribadi, maka mereka seharusnya dapat mentransfer uang tersebut ke rekening Tuan Muda. Kuncinya adalah Tuan Muda tidak pernah melihat berapa banyak uang yang ada di kartunya. Jadi, beberapa dari mereka diam-diam memutuskan bahwa mereka akan mendapatkan sedikit uang terlebih dahulu. Bagaimanapun, beberapa orang ini telah dibebaskan dari penjara oleh Tuan Muda, jadi mereka pasti akan patuh. Sudah cukup jika mereka tidak mengatakannya dengan lantang. Maka tak lama kemudian, serangkaian iklan muncul di televisi. Big Fei, ini adalah zaman juara di mana keinginan material merajalela, semua orang berjalan dengan langkah cepat, banyak pelatih kepala berteriak dan bergegas di luar lapangan pertandingan. Ketika para pemain mabuk, mereka menarik tangan piala dali yang menakjubkan, semua orang kurang lebih terluka, ada orang-orang yang ganas di lapangan pertandingan, dan bahkan ketika orang-orang negara surgawi mencuci kepala mereka, mereka menggunakan Flying Soft. Saya Big Fei, saya hanya menggunakan Flying Soft. Big Fei telah mencetak 16 poin selama kompetisi. Dengan demikian, si gendut ini harus meninggalkan kesan yang mendalam pada penonton. Oleh karena itu, dengan hanya 2 mm rambut di dahinya, rambutnya tampak sangat segar dan bersih. Detik keempat, mie itu dipukul oleh roti kukus, menolak untuk menyerah. Mie itu maju untuk berunding dengan roti kukus. Sayangnya, ia dipukul oleh roti kukus lagi. Dalam perjalanan pulang, ia melihat roti kukus kecil yang menggerahkan, dan mie itu maju dan memukulnya, sambil memarahi, bahkan jika aku tidak bisa menang melawanmu,
apakah aku tidak akan bisa menang melawan putramu? Desi keempat tampak sangat mesum, dan dengan mendukung roti kukus kecil yang menggerakkan ini, terutama ditambah dengan tatapan matanya yang tampak sangat mesum tidak peduli apa yang dilihatnya, itu pasti akan membuat orang-orang mulai dari roti kukus kecil yang menggerakkan hingga roti kukus kecil di tubuh wanita. Dengan demikian, roti kukus kecil yang menggerakkan segera mendapat julukan, roti kukus kecil yang mesum. Meskipun julukan ini menyimpang, setidaknya mudah diingat orang. Pangzi ketiga, bir double eksplosif, 2 teguk sekaligus, aku selalu meminumnya. Layar memperlihatkan 2 slam dunk-nya yang mengesankan. Oleh karena itu, para penggemar olahraga di seluruh negara bagian surgawi yang melihat iklan ini paling sering mengatakan ini ketika mereka minum bir, bos, beri aku double eksplosif, aku tidak akan merasa enak jika tidak ada yang meledak. Iklan oleh tim basket Flying Bull ada di mana-mana, dan jumlah penelusuran di internet mengenai Flying Bull terus meningkat. Sebenarnya, awalnya, ini bukan masalah besar. Hampir semua yang Hongdali mulai akan menjadi sangat populer, dan semua orang telah menerimanya sejak lama. Masalahnya kali ini, masalahnya menjadi terlalu besar. Penyebab insiden itu adalah seorang penjudi. Setelah dia menonton pertandingan persahabatan antara Wan Hao vs Flying Bull, dia ingat dengan jelas slogan yang diteriakkan Flying Bull sebelum melancarkan serangannya. Demi Tuan Muda. Mungkin saja orang ini juga penggemar berat Hongdali, dan dia sangat menyukai frasa, Dali menciptakan keajaiban, yang sering dikutip Hongdali. Jadi, sebelum dia membeli lotre, dia berteriak keras, demi Tuan Muda, Dali menciptakan keajaiban. Dan kemudian, orang ini memenangkan lotre sebesar 1,3 juta. Pemilik toko lotre itu mengingat kejadian ini dengan sangat dalam. Dia pasti akan memiliki kesan yang mendalam tentang contoh yang begitu nyata. Awalnya, pemilik toko lotre itu tidak terlalu menanggapi hal ini dengan serius, itu hanya sekadar membeli lotre. Ada hal-hal yang lebih tahayul lagi, dan ada juga orang-orang yang berdoa kepada dewa keberuntungan sebelum membeli lotre. Namun masalahnya adalah orang yang berteriak, demi Tuan Muda, Dali menciptakan keajaiban, sebenarnya telah memenangkan lotre. Dan dia telah memenangkan hadiah sebesar 1,3 juta. Dia harus mengiklankan ini, dia pasti harus memasang spanduk merah untuk mengiklankan ini. Maka, bos toko lotre itu membuat spanduk besar, dan di atasnya tertulis. Pemenang hadiah berteriak keras, demi Tuan Muda, Dali menciptakan keajaiban, dan keajaiban benar-benar terjadi. Selamat yang sebesar-besarnya atas kemunculan pemenang hadiah utama pertama kita yang berjumlah 1,3 juta. Begitu spanduk merah ini digantung, toko lotre ini langsung menjadi populer. Di antara mereka yang datang untuk membeli lotre setelahnya, hampir semuanya akan berteriak, demi Tuan Muda, Dali menciptakan keajaiban. Kemudian, seperti yang diharapkan, kemungkinan mereka memenangkan hadiah akan meningkat, meskipun tidak sebesar orang pertama yang memenangkan 1,3 juta sekaligus. Namun, adalah hal yang umum melihat orang memenangkan beberapa yuan, puluhan yuan, ratusan yuan, atau ribuan yuan. Berita ini menyebar dengan cepat, dan tak lama kemudian, orang-orang di sekitar daerah kecil ini dengan rasa ingin tahu berkumpul. Apa yang dilakukan orang-orang itu? Mereka bahkan membakar dupa sebelum membeli lotre, dan mereka berteriak, demi Tuan Muda, Dali menciptakan keajaiban, apa sebenarnya yang terjadi? Dan kemudian seseorang yang mengetahuinya akan menjelaskan kepada orang itu. Kamu tidak mengerti ini, kan? Orang yang memenangkan 1,3 juta beberapa hari yang lalu berteriak, demi Tuan Muda, Dali menciptakan keajaiban, sebelum dia membeli lotre, dan kemudian dia benar-benar menang. Sekarang semua orang yang datang ke sini untuk membeli lotre akan meneriakkan ini, dan beberapa orang yang berbakti bahkan akan membakar dupa dan sebagainya, berdoa agar Tuan Muda memberkati mereka untuk memenangkan hadiah, dan tahukah kamu, itu benar-benar sangat efektif. Lalu, seseorang memposting tentang kejadian ini di internet. Judulnya, demi Tuan Muda, Dali menciptakan keajaiban, keajaiban benar-benar telah tercipta. Kemudian, hal itu menarik banyak orang untuk berkumpul dan melihatnya. Selain itu, ada juga beberapa orang yang belajar darinya dan, sebelum membeli lotre, mereka akan meneriakkan hal ini. Bahkan ada yang mandi, berganti pakaian, dan membakar dupa untuk berdoa kepada Dali. Kemudian, masalah ini menjadi semakin menakjubkan semakin tersebar, dan dalam waktu kurang dari 2 hari, aliran sesat nomor 1 di negara surgawi, Sekte Dewa Dali, telah muncul di internet. Sekte Dewa Dali. Tidak ada persyaratan bagi anggota sekte untuk bergabung, satu-satunya tindakan proaktif yang perlu mereka lakukan adalah setiap kali mereka membutuhkan keberuntungan, misalnya, pergi wawancara, kencan buta, ujian, dan sebagainya. Sebelum mereka melakukan ini, mereka akan mandi dan berganti pakaian, lalu membakar dupa dan berdoa kepada Dali, dan kemudian, lebih sering daripada tidak, keberuntungan memang akan turun kepada mereka. Awalnya, jumlah anggota sekte Dewa Dali hanya ratusan orang. Namun, dalam beberapa hari saja, jumlah anggotanya telah meningkat menjadi lebih dari 3.000 orang, lalu menjadi lebih menakjubkan. Semakin menyebar, dan jumlah orangnya meningkat hingga puluhan ribu, pesertanya beragam,
mulai dari pelajar, pegawai negeri, pekerja kantoran, petani, dan pekerja kerajinan, bisa dikatakan terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang. Orang-orang ini sudah sangat loyal kepada Hong Dali. Tak lama kemudian, Sekte Dewa Dali telah berkembang hingga skala lebih dari 100.000 anggota, dan masih terus bertambah. Mereka yang bergabung dengan Sekte Dewa Dali biasanya berusaha sebaik mungkin untuk meniru Hong Dali dalam cara mereka melakukan sesuatu. Merupakan kode etik mereka untuk memperlakukan ketidaktahuan sebagai kebahagiaan, dan merupakan perilaku dasar bagi mereka untuk bersikap baik dan memberi makan kucing dan anjing liar ketika mereka menemukannya. Merupakan persyaratan dasar bagi mereka untuk tidak bersikap pura-pura. Anehnya, indeks keberuntungan dan indeks kebahagiaan orang-orang ini benar-benar meningkat pesat, dan dengan demikian, semakin menyebar, semakin menakjubkan jadinya, dan jumlah anggotanya semakin bertambah banyak. Forum Sang Tiba, di forum Tiba Sekte Ilahi Dali, ada postingan seperti itu di mana-mana. Dewa Dali, berkatilah aku agar dapat bertemu dengan seorang gadis super cantik selama kencan butaku besok, aku akan berlutut di hadapanmu, demi Tuan Muda, Dali menciptakan keajaiban. Tuan Muda, berkatilah saya agar dapat lulus wawancara besok, jika saya tidak lulus, saya akan mati kelaparan, saya berharap pewawancara besok akan menyukai saya, demi Tuan Muda, Dali menciptakan keajaiban. Ini masih biasa saja, ada beberapa yang lebih dilebih-lebihkan dan mengesankan. Percayalah pada Tuan Muda dan Anda bisa hidup selamanya, setelah Anda meninggal, Anda bisa dihidupkan kembali, demi Tuan Muda, Dali menciptakan keajaiban. Orang yang sangat jantan, dialah pelita penuntun kita, Bahtera Nuh kita, Yesus dan Buddha kita, demi Tuan Muda, Dali menciptakan keajaiban. Ini pertama kalinya saya menukarkan hadiah secara berturut-turut selama bertahun-tahun minum minuman keras, terima kasih. Tuan Muda, terima kasih. Central TV terima kasih. Kiribus Club terima kasih, demi Tuan Muda, Dali menciptakan keajaiban. Menjelang akhir, semakin tersebar, semakin mistis pula hal itu, dan itu benar-benar seperti mitos dan legenda. Percayalah pada Tuan Muda dan kau tidak akan gagal dalam ujianmu. Tuan Muda adalah pria sejati yang terbuat dari baja, kakak laki-laki yang baik bagi bangsa ini, putra yang baik bagi seorang ayah, dia sangat kuat dan tegap, dia membuat pesawat terbang di usia 3 tahun, mengendarai tank di usia 5 tahun, memakai baju besi di usia 6 tahun, kekuatannya tak terbatas, dia merasa kesepian dan bosan, jadi dia mundur dari dunia tinju, dia mengangkat kepalanya dan menatap pegunungan hijau tanpa bersuara, binatang buas di pegunungan mengerang, sejak saat itu, Tuan Muda menjadi legenda, dan pujian terhadapnya menyebar selama ratusan generasi, demi Tuan Muda, Dali menciptakan keajaiban. Tuan Muda, saya seorang petani yang bekerja keras, sudah setengah bulan ini tidak turun hujan di daerah kami, saya mohon Tuan Muda untuk memberikan hujan sebagai hadiah, demi Tuan Muda, Dali menciptakan keajaiban. Kemudian, konon keesokan harinya, hujan benar-benar turun. Maka, dengan orang-orang menyebarkannya satu sama lain, akhirnya, insiden paling mengesankan dari memohon Tuan Muda untuk memiliki tubuh seseorang terjadi. Tuan Muda, tolong beri saya hadiah berupa seorang bayi, suami saya dan saya telah menikah selama 6 tahun namun kami belum juga dikaruniai seorang anak, saya harap Tuan Muda akan memberikan restu Anda, demi Tuan Muda, Dali menciptakan keajaiban. Tentu saja, mengenai efek pastinya, tidak ada yang yakin tentang hal itu. Dan pada kenyataannya, Sekte Dewa Dali telah menyebar dengan sangat cepat, sampai-sampai lebih sering daripada tidak, ketika orang-orang bertemu seseorang yang mereka kenal, mereka akan mengirim tatapan, kamu tahu itu, lalu tersenyum sembrono dan menyapa dengan suara rendah, apakah kamu sudah berdoa hari ini? Lalu, orang lain akan menjawab, saya sudah berdoa. Demi Tuan Muda, Dali menciptakan keajaiban. Bagi mereka yang belum bergabung dengan Sekte Ilahi Dali, akan menjadi seperti ini. Cepatlah berdoa kepada Tuan Muda, itu lebih hebat daripada berdoa kepada Dewa Keberuntungan, semua orang di sekte kita berdoa setiap hari, dan sekarang setiap hari, akan ada orang yang memenangkan lotre. Tentu saja, saya belum begitu berbakti, jadi saya belum memenangkan lotre, tetapi dalam hal minum, hampir 4 atau 5 dari 10 kali saya akan memenangkan minuman tambahan, itu sangat efektif. Benarkah, terlalu dibesar-besarkan, lalu bagaimana aku bisa bergabung? Ikuti saya dan ulangi, demi Tuan Muda, Dali menciptakan keajaiban. Bab 433. Sial, kali ini kita akan kaya. Pada hari ini pukul 8 malam, setelah matahari terbenam, di penjara kota Tianjing Barat. Cao Jianrong meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan, sambil melihat ke arah sekelompok besar narapidana di depannya, ia menjernihkan suaranya dan berteriak keras, hari ini aku memanggil semua orang ke sini karena aku punya kabar baik yang sangat besar untuk disampaikan kepada kalian, semua orang, perhatikan, kalian tidak boleh terganggu atau berdiskusi satu sama lain, kalau tidak, jika kesempatan itu terlewatkan, kalian pasti akan menyesalinya. Tentu saja, meskipun Cao Jianrong mengatakan ini, cukup banyak narapidana di bawah masih saling berbisik secara diam-diam. Hei,
Apa sebenarnya masalahnya? Kesempatan apa? Dia memanggil kita keluar larut malam, kesempatan apa lagi yang ada? Bagaimana aku tahu? Tetapi sipir berwajah tegas ini tidak akan dengan mudah membuat kita berkumpul. Dia meminta kita semua untuk keluar hari ini. Pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Apakah ada saudara yang berpengetahuan luas yang tahu apa masalahnya? Aku pernah mendengar beberapa berita bahwa itu terkait dengan saudara Dao, saudara Fei, dan yang lainnya. Tetapi aku tidak yakin tentang rincian pastinya. Tepat saat itu, Chao Jianrong menunggu hingga tidak ada lagi suara di bawah. Lalu berkata, hari ini, saya memanggil semua orang ke sini untuk mengumumkan dua hal. Pertama, saya akan memutar klip video pertandingan basket untuk semua orang. Begitu dia mengatakan hal ini, kekacauan langsung terjadi di bawah. Kompetisi basket. Mereka tinggal di sini selama sekitar 1 tahun hingga 8 hingga 10 tahun, dan biasanya, akan menjadi hibah khusus jika mereka diizinkan bermain bola, sesuatu yang seindah kue yang jatuh dari langit. Tanpa diduga, hari ini, sipir yang terkenal galak ini mengatakan bahwa dia akan membiarkan semua orang menonton basket. Apakah matahari terbit dari barat? Namun, karena Chao Jianrong mengatakan ini, dia pasti tidak akan menarik kembali kata-katanya. Seperti yang diharapkan, setelah semua orang terdiam dan seluruh tempat itu benar-benar sunyi, Chao Jianrong meminta seseorang untuk membawakan layar besar dan proyektor, dan segera, kompetisi bola basket Wan Hao vs Flying Bull dimulai. Setelah Xiao Dao dan yang lainnya muncul, semua narapidana bersorak keras. Ini Kakak Dao, ini kompetisi Kakak Dao, hahaha, luar biasa, hari ini sangat hebat. Aku sudah mendengar sebelumnya bahwa Kakak Dao mengikuti Tuan Muda, tetapi aku tidak menyangka bahwa dia akan mulai bermain dalam kompetisi secepat ini. Apakah ada kerugian bekerja untuk Tuan Muda? Aku masih menyimpan rokok yang diberikan oleh Tuan Muda, aku tidak tega menggunakannya. Tak lama kemudian, pertandingan dimulai. Awalnya, Xiao Dao dan yang lainnya mengalami kekalahan satu demi satu. Semua narapidana berteriak hingga suara mereka serak, menyemangati Xiao Dao dan yang lainnya. Sayangnya, tak lama kemudian, terjadi perubahan drastis di lapangan. Setelah slogan klasik, demi Tuan Muda, diteriakkan, semua narapidana tercengang. Xiao Dao dan yang lainnya telah mengubah situasi di mana mereka ditindas dan diinjak-injak di seluruh lapangan. Tim basket Wan Hao yang anggotanya jauh lebih tinggi dari mereka dipukuli sampai mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala, dan mereka bahkan terlempar ke seluruh lapangan karena benturan yang wajar. Mereka memang tidak beruntung, dan mereka dipukul sampai mereka terluka di seluruh tubuh. Setelah kompetisi berakhir, mereka semua mengalami memar dan wajah bengkak, dan mereka berjalan pincang, sepertinya mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi apapun untuk sementara waktu. Sementara semua orang masih dalam keadaan terkejut, Chao Jianrong memutuskan untuk bertindak cepat dan memberitahu semua orang tentang iklan yang didukung oleh Xiao Dao dan yang lainnya. Kali ini, hal itu mengakibatkan keributan di antara semua narapidana. Saudara Dao dan yang lainnya benar-benar telah memulai dukungan dan iklan, ya Tuhan, mereka benar-benar membuat comeback mereka dalam semalam, ya, bahkan Big Fei mendukung produk, bahkan si Desi keempat yang sembrono itu melakukan dukungan dan iklan, apa-apaan, mereka benar-benar terlalu glamor sekarang, kita adalah narapidana, bahkan narapidana bisa menjadi juru bicara periklanan, dan sepertinya biaya dukungannya cukup besar. Diam, diam. Chao Jianrong mengambil pengeras suara dan berteriak keras, diam, semuanya. Tak lama kemudian, semua narapidana terdiam. Chao Jianrong berkata, sekarang semua orang bisa melihatnya, Cheng Kuandao dan yang lainnya ditemukan oleh Tuan Muda dan dikirim ke sana. Sekarang mereka memiliki masa depan yang cerah, apakah semua orang tahu berapa biaya dukungan mereka? Semua narapidana di bawah dengan putus asa menggelengkan kepala. Dimulai dari 10 juta. Chao Jianrong berkata dengan bangga, dimulai dari 10 juta, semuanya, bagaimana perasaan kalian setelah mendengar jumlah ini, apakah kalian sangat terkejut dan terguncang? Ya Tuhan, 10 juta untuk biaya iklan dan dukungan, sebelum saya datang ke sini, gaji tahunan saya hanya sedikit di atas 10.000, 10 juta, Anda tidak akan menang sebanyak itu bahkan dalam lotre, kan? Setelah semua narapidana selesai berdiskusi, Chao Jianrong melanjutkan, sekarang, kesempatan telah terbuka di hadapan semua orang, ini adalah hal kedua yang kuceritakan kepada kalian, semuanya, belajarlah dengan baik di sini dan bekerja keraslah untuk mengurangi hukuman penjara kalian, setelah kalian keluar, jika kalian beruntung bisa bergabung dengan tim Tuan Muda, meskipun kalian tidak sama dengan Cheng Kuandao dan yang lainnya, setidaknya kalian tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, semuanya, dengarkan baik-baik, Tuan Muda adalah surga kalian, dalam kehidupan ini, jika kalian mampu menjual hidup kalian untuk Tuan Muda, maka kalian akan bisa mendapatkan keuntungan besar. Semua narapidana berteriak keras seperti serigala liar, jual nyawa kami demi Tuan Muda, demi Tuan Muda, demi Tuan Muda. Tentu saja, setelah kompetisi basket ini berakhir, kemunculan Sekte Dali Divine telah menghibur sebagian orang dan membuat banyak orang lainnya juga sangat gelisah. Misalnya, Kepala Biro. Saat ini,
Kepala biro sedang duduk berhadapan dengan pria setengah baya misterius itu di sofa. Ekspresinya sangat bertentangan, dan untuk menggambarkannya pada tingkat yang lebih dalam, itu menyakitkan. Bajingan ini, dia benar-benar telah membuat apa yang disebut Sekte Dewa Dali. Ini benar-benar apa yang harus kita katakan tentang ini. Kepala biro menggosok pelipisnya dengan keras. Dia telah menonton pertandingan basket Wan Hao vs Flying Bull. Tetapi menang atau kalah dalam pertandingan adalah hal yang sangat normal. Meskipun tim basket Flying Bull menang dengan cara yang aneh, tetapi dibandingkan dengan ini, Sekte Dewa Dali itu sudah cukup membuatnya gelisah. Baru-baru ini, harga emas anjlok cukup dalam, dan aku menjadi sangat sibuk. Hong Dali ini hanya menambah masalahku. Terlebih lagi, masalah ini menjadi semakin besar. Sekarang, pasti sudah ada hampir 5 juta anggota di Dali Divine Sect, kan? Pria setengah baya misterius itu juga berada dalam posisi yang sangat sulit. Lagi pula, bagi warga biasa, mereka mungkin hanya merasa senang bahwa Dali Divine Sect yang bisa membuat orang beruntung telah diciptakan. Tetapi bagi negara, itu adalah risiko laten. Masalahnya adalah bahwa Dali Divine Sect hanya memiliki slogan satu baris itu. Anda bahkan tidak dapat menyelidikinya, dan sekarang semua orang meneriakkan, demi Tuan Muda, Dali menciptakan keajaiban bahkan ketika mereka sedang makan. Bagaimana Anda bisa menangkap seseorang? Namun, jika orang-orang tidak ditangkap dan seseorang dengan sengaja menghasut sesuatu, hal itu akan dengan mudah menyebabkan kekacauan publik. Itu bukan lelucon. Saya merasa bahwa kita hanya dapat mengarahkan opini publik mengenai masalah ini. Kepala biro mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu dia menyarankan. Ambil alih situs web Sekte Dewa Dali, kita tidak bisa membiarkannya berada di tangan publik, katakan saja bahwa itu telah diambil alih untuk digunakan oleh negara. Berusahalah sebaik mungkin untuk mengarahkan publik ke jalan yang benar di situs web dan diskusi. Jangan membuat situasi menjadi kacau sampai mereka meneriakkan kalimat ini bahkan ketika mereka melakukan perampokan. Jika tidak, itu akan menimbulkan masalah besar. Mendengar perkataan kepala biro, lelaki setengah baya misterius itu tertawa dan berkata, "Hehe, kita hanya bisa melakukan ini, tapi begitu aku berpikir tentang bagaimana seorang perampok mungkin akan berteriak terlebih dahulu, demi Tuan Muda, Dali menciptakan keajaiban sebelum dia melakukan perampokan, itu akan benar-benar menghancurkan citra negara surgawi kita." Berbicara sampai titik ini, lelaki setengah baya misterius itu tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu berkata, "Berhati-hatilah terhadapnya, mungkin bahkan Hong Dali sendiri tidak tahu tentang masalah ini. Sejujurnya, aku tidak tega memintanya untuk meredakannya, kalau tidak, di masa depan, akan sulit untuk mengatasinya. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Apakah kamu telah menyelidiki secara diam-diam kelima orang itu di Flying Bull? Apa sebenarnya masalahnya? Aku sebelumnya mendengar bahwa beberapa dari mereka adalah narapidana yang telah dibebaskan Dali." "Ya, mereka memang narapidana." Kepala biro mengangguk. "Kami sudah menanyakannya secara diam-diam, dan mereka juga sangat kooperatif. Masalahnya adalah mereka sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya saja setelah melihat bahwa mereka akan kalah, mereka menyemangati diri mereka sendiri dan berteriak, 'Demi Tuan Muda,' lalu semuanya menjadi seperti itu." Sejujurnya, masalah ini cukup supranatural. Orang-orang ini adalah orang biasa ketika mereka berada di penjara kota barat. Meskipun kondisi fisik mereka lebih baik, itu tidak sampai pada tingkat yang berlebihan. Mungkinkah itu benar-benar karena kalimat, "Demi Tuan Muda"? Pria setengah baya misterius itu merasa aneh, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Lagi pula, cukup banyak orang meneriakkan slogan ini, tetapi dia tidak mendengar ada yang berubah menjadi Superman. Tetapi mengapa Xiao Dao dan keempat lainnya bisa menjadi begitu kuat? Oh benar, aku teringat sesuatu. Kepala biro berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, "Cheng Kuandao, yang merupakan pemain tengah yang memiliki nama panggilan Xiao Dao, saat itu, setelah melihat bahwa mereka akan kalah, mereka merasa telah mengecewakan Hong Dali, karena Hong Dali telah mengeluarkan mereka dari penjara dan mengatakan bahwa ia akan memberi mereka gaji tahunan sebesar 5 juta. Jadi saat itu, mereka benar-benar siap mempertaruhkan nyawa mereka. Apakah menurutmu ini bisa menjadi alasannya?" Siap mempertaruhkan nyawa. Pria setengah baya misterius itu menyentuh dagunya dan berpikir sejenak, lalu matanya langsung berbinar. Apakah itu berarti bahwa selama seseorang benar-benar bersedia menjual hidupnya untuk Hong Dali, atau benar-benar berencana untuk mempercayakan hidupnya ke tangan Hong Dali, maka secara profesional, itu akan menjadi kesetiaan. Benar-benar setia kepada Hong Dali, oleh karena itu akan ada efek yang luar biasa. Pria setengah baya misterius ini memang misterius. Dia cukup cerdas dalam penalarannya dan tebakannya sudah mendekati kenyataan. Itu mungkin. Mata kepala biro pun berbinar dan berkata dengan cemas, sangat mungkin. Sangat mungkin bahwa ketika tingkat kesetiaan mereka terhadap Hong Dali mencapai titik maksimal, yang berarti bahwa mereka telah mencapai titik di mana mereka rela mati untuknya, mereka akan memperoleh kekuatan seperti itu. Kekuatan supranatural, itu adalah kekuatan supranatural. Berpikir sampai di titik ini, mereka berdua saling melirik, lalu tertawa keras pada saat yang sama. Hahaha, Hong Dali ini memang harta karun.
Sial, kali ini kita akan menjadi kaya. Pria parubaya yang selama ini berwibawa dan misterius itu, dalam kegembiraannya, benar-benar mengumpat secara langsung. Cepat cari beberapa orang, seorang prajurit elit. Tidak, cari seorang prajurit biasa dan dapat diandalkan, lalu cari juga seorang ahli hipnotis. Cepat. Baiklah, saya akan segera pergi. Kepala biro juga cemas saat dia berbalik dan berjalan keluar. Pria setengah baya misterius itu berjingkrak-jingkrak dengan gembira di dalam apartemen. Jika memang begitu, jika memang seperti yang kuprediksi, maka kemampuan individu para prajurit di pasukan negara surgawi kita akan meningkat setidaknya 3 kali lipat. 3 kali lipat konsep apa ini? Peningkatan 3 kali lipat dalam kemampuan tempur individu prajurit, konsep apa itu? Kemampuan pasukan elit dan pasukan khusus saja sudah sangat tinggi, kalau ditingkatkan 3 kali lipat lagi, seram sekali jadinya. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika itu benar, maka di masa depan, kemampuan militer negara surgawi pasti akan mampu mendominasi dunia, dan negara-negara seperti Amerika, Uni Eropa, dan negara Jaban semuanya akan dikalahkan. Bab 434. Produksi massal. Mampu meningkatkan kemampuan tempur individu prajurit, itu adalah kemampuan yang hebat. Kepala biro pergi dengan cepat dan kembali lebih cepat lagi, dan segera, dia membawa kembali 2 orang. Salah satunya adalah Mu Huizhou, dan yang lainnya adalah ahli hipnotis. Mu Huizhou adalah keponakanku, kesetiaannya bisa dikatakan tidak diragukan lagi. Sebelumnya, dia bekerja untuk Dali, dan hubungan mereka tidak buruk. Jika kita melakukan percobaan dengannya, aku yakin efeknya akan lebih baik. Kepala biro menunjuk lagi ke arah ahli hipnotis itu. Wang Caun, saat ini adalah ahli hipnotis terbaik di negara surgawi. Dia kebetulan berada di kota Tianjing, jadi aku mengirim helikopter untuk menjemputnya. Pria setengah baya misterius itu dengan hati-hati menilai mereka berdua. Selain si ahli hipnotis, dia pernah mendengar tentang Mu Huizhou, dia bisa diandalkan dan sangat dekat dengan Hong Dali. Jika dia menghipnotisnya, seharusnya tidak ada banyak perlawanan. Kesimpulannya, dia memang kandidat yang bagus. Mengenai ahli hipnotis Wang Caun, pria setengah baya misterius itu menarik kepala biro dan berbisik, masalahnya serius, itu pasti tidak boleh dibocorkan. Baiklah, aku akan pergi dan memberitahunya. Kepala biro itu pergi ke sisi Wang Caun dan membisikkan sesuatu, dan Wang Caun, setelah mendengarnya, menganggukkan kepalanya dengan putus asa. Kemudian kepala biro itu kembali, tersenyum, dan berkata, tidak masalah, itu pasti tidak akan bocor. Pria setengah baya yang misterius itu menatap Wang Caun, dan setelah melihat Wang Caun mengangguk dengan gembira ke arahnya, dia merasa puas, tersenyum, dan berkata, kalau begitu, mari kita mulai sekarang, Anda dapat memberitahu Tuan Wang tentang persyaratan spesifiknya. Baiklah, tidak masalah. Kepala biro membungkuk untuk memberi instruksi lagi, dan Wang Caun mengangguk putus asa lagi, lalu percobaan dimulai. Wang Caun mengeluarkan alat hipnotis. Meskipun Mu Huizhou tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, ada satu hal yang sangat jelas baginya, pria parubaya yang berbicara dengan kepala biro memiliki latar belakang yang sangat kuat, begitu kuatnya sehingga dia bahkan tidak berani memikirkannya. Jadi, hanya ada satu pilihan baginya, melakukan apapun yang diperintahkan. Dengan demikian, tahap awal percobaan berjalan sangat lancar, dan Mu Huizhou segera terhipnotis. Namaku Mu Huizhou, misiku adalah mematuhi perintah apapun dari Tuan Muda Hong Dali, bahkan jika dia memintaku untuk mati. Hipnosis pun dimulai. Kepala biro dan pria parubaya misterius itu bahkan tidak berani mengamati dari dekat, kalau-kalau mereka terlibat. Mu Huizhou adalah target pertama yang dihipnosis. Setelah dia memasuki kondisi pikiran, dia mengikutinya tanpa kesadaran sama sekali. Namaku Mu Huizhou, misiku adalah mematuhi perintah apapun dari Tuan Muda Hong Dali, bahkan jika dia memintaku untuk mati. Sang ahli hipnotis melanjutkan, kesetiaanku terhadap Tuan Muda Hong Dali sudah pasti mencapai titik maksimal, aku pasti tidak akan mengkhianatinya dengan cara apapun. Mu Huizhou, kesetiaanku terhadap Tuan Muda Hong Dali sudah mencapai titik maksimal, aku tidak akan mengkhianatinya dengan cara apapun. Proses ini berlangsung selama sekitar setengah jam. Setelah percobaan berakhir, dahi sang hipnotis dipenuhi keringat. Di sisi lain, Mu Huizhou tampak linglung, lalu perlahan-lahan ia memulihkan kesadarannya. Apa yang sebenarnya kulakukan tadi? Mu Huizhou merasa sangat aneh tentang masalah hari ini karena dia sama sekali tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Namun untungnya, kepala biro dan pria setengah baya misterius itu berjalan mendekat. Setelah pria setengah baya misterius itu melambaikan tangannya dan mengundang ahli hipnotis Wang Caun untuk beristirahat, dia berkata kepada Mu Huizhou, Huizhou, jangan bertanya tentang apapun dulu, Wudi, apakah ada tempat bagi kita untuk mengujinya? Kepala biro langsung berkata, ya, kami punya gedung olahraga di sini, ayo kita ke sana. Seketika, dengan kepala biro yang memimpin jalan di depan, mereka bertiga keluar dari kantor dan menuruni tangga spiral menuju pintu besi besar di ruang bawah tanah.
Kepala biro berkata, kita sudah sampai, ini gedung olahraga kita. Semua orang biasanya suka berolahraga di sini, tetapi suaranya terlalu keras, jadi kami mengaturnya agar berada di bawah tanah. Melihat pemandangan di dalam gedung olahraga, lelaki setengah baya misterius itu tersenyum dan berkata, di sini cukup bagus, lumayan. Gimnasium besar itu memiliki berbagai macam peralatan, dan skalanya mendekati pusat kebugaran mewah terbesar di kota itu. Di sudut gimnasium ini, ada mesin permainan seperti yang ada di pusat permainan arcade. Mesin permainan ini tidak seperti jenis pertarungan biasa lainnya, melainkan mesin tinju untuk menguji kekuatan. Huizhou, aku tidak perlu bicara lagi, kerahkan kekuatanmu, kata kepala biro perlahan, dan pukul saja. Baiklah. Mo Huizhou melepas sweaternya dan berjalan perlahan. Pria setengah baya yang misterius dan kepala biro itu cukup gugup. Apakah Mo Huizhou setelah menjalani hipnosis benar-benar akan berubah? Setelah sampai di depan mesin tinju, Mo Huizhou mengatur napasnya dan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kondisi fisiknya ke kondisi terbaik. Kemudian, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya, matanya memperlihatkan kobaran misterius, dan dalam waktu singkat, Mo Huizhou seperti singa pemalas yang tiba-tiba terpicu. Tulang belakangnya langsung menegang dan kekuatan kakinya menyebar ke pinggangnya, lalu disalurkan melalui tulang belakang, dan dia melancarkan pukulannya. Gerakan Mo Huizhou seperti gerakan lambat di mata kepala biro dan pria setengah baya yang misterius itu. Setiap celah kecil, lintasan tinju, semua gerakan di sekujur tubuh Mo Huizhou, semuanya terlihat jelas di hadapan mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa kecepatan pukulan Mo Huizhou ini pasti tidak akan lebih lambat dari peluru. Kontradiksi antara waktu dan ruang, jurang antara penglihatan dan pikiran, membuat keduanya merasa sangat kesal, dan timbul perasaan sesak di dada mereka, sampai-sampai mereka hampir gila. Dalam sepersekian detik, tinjunya telah mengenai mesin tinju itu. Kedengarannya sangat bertentangan. Seharusnya tinju itu yang menghantam mesin tinju, tetapi saat ini, mereka berdua merasa bahwa tinju dan mesin tinju itu saling menghantam pada saat yang bersamaan. Dengan suara ledakan yang sangat keras, aliran udara dilepaskan dari area kontak antara tinju dan mesin pemukul, dan udara di kedua sisi seolah berfluktuasi, dan gelombang tumbukan yang hampir dapat dilihat dengan mata telanjang meluas keluar dan dengan cepat mulai berputar. Setelah semuanya berakhir, sebuah angka ditampilkan pada layar mesin pelubang, 328 kg. 328 kg. Kepala biro melihat angka pada mesin peninju dan langsung tercengang. Astaga, kekuatan ini. Mo Huizhou juga tercengang, saat dia menatap tinjunya dan penuh ketidakpercayaan. Apakah pukulanku begitu kuat sekarang? Tidak mungkin, kan, apakah mesin ini rusak? Saat dia berbicara, dia melihat ke arah kepala biro dengan ekspresi penuh ketakutan. Kepala biro, tidak mungkin penghipnotis itu baru saja memberiku obat perangsang saat dia menghipnotisku, kan? Obat perangsang kakiku, keluarlah dulu, ada hal yang sangat penting yang harus kubicarakan dengan pemimpin ini, kata kepala biro dengan suara berat. Ingatlah untuk menjaga pintu, tidak seorang pun diizinkan masuk, ingat, itu bukan siapa-siapa, ini menyangkut rahasia negara, tidak ada kesalahan yang diizinkan. Rahasia tertinggi negara. Lidah Mo Huizhou terjulur karena terkejut dan dia bergegas keluar untuk berjaga dengan waspada. 328 kg. Setelah Mo Huizhou pergi, kepala biro berteriak dengan gembira, 328 kg, benar-benar berguna. Sepertinya efeknya memang cukup bagus. Pria setengah baya misterius itu mengangguk, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi Wudi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan 328 kg ini? Saat ini, saya hanya tahu bahwa percobaan kita berhasil, tetapi saya masih belum yakin tentang efek apa yang dapat ditimbulkannya. 328 kg, aku akan menjelaskannya seperti ini agar kau mengerti. Kepala biro berkata perlahan, rekor tertinggi juara tinju dunia saat melakukan pukulan lurus seperti yang dilakukan Huizhou tadi adalah 309 kg. Itu sudah diakui publik sebagai kekuatan maksimum yang bisa dikeluarkan manusia, dan pukulan Huizhou tadi adalah 328 kg. Batas manusia. Kali ini, pria setengah baya misterius itu benar-benar terkejut. Itu berarti bahwa selama seseorang mencapai 100% kesetiaan terhadap Hong Dali, mereka akan dengan mudah dapat mencapai kekuatan maksimum manusia. Ini berbeda dengan individu. Sebagai Kepala Biro Keamanan Nasional, Kepala Biro tentu saja tidak bisa ceroboh tentang hal itu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan yakin, Huizhou telah berada di Biro Keamanan Nasional selama bertahun-tahun, dia berlatih secara teratur, dan kekuatannya lebih besar daripada orang normal, itu berarti bahwa jika indeks kekuatan maksimum antara manusia adalah 100 poin, dan Huizhou, seorang perwira militer yang telah menjalani pelatihan khusus mampu menunjukkan 95 poin ke atas, maka mungkin sudah baik bagi orang biasa untuk menunjukkan sekitar 80 poin atau lebih. Kalau begitu, apakah itu juga berarti bahwa mata pria setengah baya misterius itu berbinar semakin dia berbicara? Di masa depan,
kita dapat memproduksi massal, pasukan khusus yang kekuatannya dapat mencapai maksimal. Kurang lebih begitu. Kepala Biro berkata dengan gembira, jika aku tidak salah, saat ini, kecepatan dan refleks Huishou pasti meningkat pesat, dan sangat mungkin sudah mencapai batas manusia, setidaknya, tidak akan lebih buruk dari 5 orang dari tim basket Flying Bull itu. Bagus, bagus. Pria setengah baya misterius itu bertepuk tangan dengan keras. Woody, mulailah laksanakan proyek ini sekarang juga, di masa depan. Ahli hipnotis itu akan diambil alih oleh negara, dan gajinya per tahun akan menjadi 10 juta, suruh dia menjaga ucapannya, jangan biarkan sedikit pun berita bocor, lalu, pergilah dan pilih 1000 prajurit kita yang paling luar biasa di antara mereka yang benar-benar setia kepada negara, kita tidak sabar, mari kita mulai sekarang juga. Tentu saja bukan masalah untuk mencari orang, aku akan meminta berbagai zona militer untuk merekomendasikan prajurit yang cocok, hanya saja. Kepala Biro bertanya dengan hati-hati, apakah kamu benar-benar tidak takut akan terjadi masalah? Dali si pemboros itu berpikiran sederhana, dia tidak akan bisa menimbulkan banyak masalah. Berbicara tentang Hong Dali, pria setengah baya yang misterius itu tertawa. Iya, aku sangat menyukai kepribadiannya, suka bermain-main, tidak berambisi, dan dia beruntung, dan sekarang dia juga memiliki kekuatan supranatural seperti ini benar-benar keberuntungan negara kita, kita harus menggunakannya dengan baik. Setelah dia mengatakan ini, pria setengah baya itu berpikir sejenak lagi. Tapi apa yang kamu katakan masuk akal, dengan 1000 prajurit super, akan merepotkan jika masalah benar-benar terjadi. Bagaimana dengan ini? Selama hipnosis, selain benar-benar setia kepada Hong Dali, syarat kedua adalah benar-benar setia kepada negara. Dalam hal ini, selama Hong Dali tidak meminta mereka untuk melakukan apapun, mereka akan menjadi prajurit negara yang baik. Ini bisa dikatakan sebagai solusi terbaik saat ini. Bagaimanapun, Hong Dali adalah seorang pemboros yang berpikiran sederhana. Dia hanya mengejar kebahagiaan dengan cara menyia-nyiakan. Lagi pula, dia tidak tahu keberadaan para prajurit ini. Dengan demikian, para prajurit ini hanyalah prajurit yang paling setia di negara ini. Kepala Biro juga merasa bahwa ini adalah solusi terbaik saat ini, sehingga ia langsung menyetujuinya. Baiklah, saya akan segera menyelesaikannya. Ingatlah untuk menganggapnya sebagai rahasia negara nomor 1, itu pasti tidak boleh dibocorkan. Setelah memberikan instruksi kepada Kepala Biro, pria setengah baya misterius itu jelas dalam suasana hati yang baik, saat dia menyeringai dan berkata, ini benar-benar berita baik hari ini, sehingga sekarang aku bahkan merasa bahwa penurunan besar harga emas baru-baru ini bukan masalah besar lagi. Hehe, Woody, aku akan menyerahkan tugas ini padamu. Aku akan memikirkan cara untuk menstabilkan harga emas. Baiklah, saya akan melakukannya sekarang juga. Bab 435. Dua proyek pemborosan yang baik telah hilang begitu saja. Gedung Chen Hui, lantai 9, Chai Wei Entertainment. Hong Dali berbaring di sofa untuk beristirahat. Tiba-tiba, sistem memberi peringatan. Satu orang lagi ditambahkan ke antek-antek di bawah pengaruh halo. Hong Dali, aye. Seorang antek jatuh dari langit. Dia membukanya untuk melihatnya, lalu dia tercengang. Mo Huishou. Kakak Tunbek. Bagaimana dia bisa punya 100 poin kesetiaan padaku? Tidak lama kemudian, sekitar setengah jam kemudian, sistem berbunyi lagi. Satu orang lagi ditambahkan ke antek-antek di bawah pengaruh halo. Apa-apaan, satu lagi. Tak lama kemudian, bunyinya lagi, satu lagi. Wajah Hong Dali penuh dengan rasa ingin tahu. Bagaimana keadaan hari ini, antek-antek jatuh dari langit. Ada hal baik seperti itu. Kali ini, Hong Dali benar-benar penasaran. Bagi Xiao Dao dan keempat orang lainnya, dialah yang telah mengeluarkan mereka dari penjara dan memberi mereka gaji tahunan sebesar 5 juta, jadi dapat dimengerti jika kesetiaan mereka kepadanya mencapai 100. Namun, apa yang terjadi pada Mo Huishou dan yang lainnya? Tepat saat dia memikirkan hal ini, sistem berbunyi lagi. Satu orang lagi ditambahkan ke antek-antek di bawah pengaruh halo. Hong Dali menghitung waktu, ternyata hanya setengah jam atau lebih. Tampaknya sangat teratur, sungguh menakjubkan. Pada awalnya, karena kesetiaan Mo Huishou kepadanya telah mencapai 100, ada beberapa orang lagi yang kemudian juga memasuki pasukan antek dengan gemilang, dan interval waktunya semuanya sekitar setengah jam. Hong Dali menyentuh dagunya dan berpikir sejenak. Mungkinkah aku benar-benar akan membangun pasukan antek? Setelah berpikir sampai di sini, Ling Xiaoyi masuk dari luar. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda, ada seseorang yang mencari Anda. Dia bilang ada urusan bisnis yang ingin dia bicarakan dengan Anda. Ada yang mencari saya. Layanan bisnis. Hong Dali langsung mengesampingkan masalah antek-antek yang jatuh dari langit dan bertanya pada Ling Xiaoyi, layanan bisnis apa? Proyek pemborosan baru akan dijual lagi. Itu bagus, cepat bawa aku untuk melihatnya. Tanpa diduga, ekspresi Ling Xiaoyi sangat aneh. Dia berkata, sepertinya kali ini tidak demikian. Tuan Muda,
saya akan membawa Anda ke sana terlebih dahulu. Kalau begitu, ayo kita pergi. Hong Dali memanjat, dan Tang Muxin serta Lin Yanwei, setelah mendengar bahwa sesuatu yang baik akan terjadi lagi, bergegas bangkit dan mengikutinya. Kelompok itu segera mencapai ruang konferensi kecil di lantai 9 dan melihat seseorang sudah menunggu di sana. Hong Dali melangkah masuk dan bertanya, untuk apa kalian mencariku? Apakah ada proyek pemborosan yang bagus yang ingin kalian beli? Jika ada, tawarkan harga kalian. Ini. Orang itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 35 hingga 36 tahun. Dia cukup tampan, dan saat melihat Hong Dali, dia membungkuk dan menyapa. Begini, Tuan Muda Dali, saya datang hari ini bukan untuk menjual sesuatu kepada Anda, tetapi untuk menanyakan apakah Anda memiliki rencana untuk menjual beberapa layanan bisnis yang Anda miliki. Ya, layanan bisnisku, aku tidak punya layanan bisnis apapun. Hong Dali bingung dan bertanya pada Ling Xiaowei, layanan bisnis apa yang aku punya, tidak ada, kan? Ling Xiaowei mengangguk dan berkata, Tuan Muda, saat ini, Anda tidak menangani layanan bisnis apapun. Yang sebelumnya sudah stabil, dan cukup populer, sama sekali tidak perlu menjualnya. Ya, tidak ada layanan bisnis. Tang Muxin bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang ingin kamu beli? Begitulah. Orang itu buru-buru berkata, perusahaan kami lebih tertarik pada pabrik mainan Tuan Muda Dali dan perusahaan elektronik. Apakah Tuan Muda Dali punya rencana untuk menjualnya? Perusahaan kami dapat menawarkan harga tinggi, harga yang sangat tinggi. Pabrik mainan dan perusahaan elektronik. Hong Dali menoleh dan menatap Tang Muxin. Bagaimana aku bisa menjual dua proyek pemborosan yang bagus ini? Anehnya, kali ini, Tang Muxin tidak menentang Hong Dali. Karena naluri gadis kecil itu mengatakan kepadanya bahwa di masa depan, kedua proyek yang dikerjakan Hong Dali ini pasti akan menghasilkan uang, dan itu akan menjadi uang yang besar. Karena itu, dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Ya, Dali, kamu tidak bisa menjual ini, pabrik mainan adalah tempat utama untuk membuat mobil di masa depan, dan kita bahkan belum mulai menangani perusahaan elektronik. Di masa depan, jika kita membuat proyeksi holografik, telepon pintar, dan sebagainya, itu pasti akan menjadi proyek yang akan sangat diminati banyak orang, kita tidak bisa menjualnya dengan gegabah sekarang. Jangan dengarkan dia. Hong Dali mengangkat bahu tak berdaya. Aku sudah menaruh harapan yang sangat tinggi pada kedua proyek ini, saat ini, biaya produksi satu mobil di pabrik mainan itu lebih dari 100.000, dan aku biasanya bergantung pada mobil-mobil yang rusak untuk bersenang-senang. Selain itu, aku sedang mempersiapkan produksi televisi proyeksi holografik seharga 1 juta dari perusahaan elektronik itu di masa mendatang. Aku tidak bisa menjualnya begitu saja, atau aku tidak akan bisa mengeluarkan uang. Jangan, kumohon jangan. Mendengar apa yang dikatakan Hong Dali, pemuda itu langsung merasa cemas. Kami bersedia menawarkan harga yang sangat tinggi, harga yang sangat tinggi, harga yang sangat tinggi yang tidak dapat dibayangkan oleh Tuan Muda Dali. Kumohon, Anda harus menjual kedua perusahaan ini kepada kami. Ah, perusahaanmu sangat kaya. Hong Dali menatap dengan mata terbelalak. Lalu berapa banyak yang akan kau tawarkan? 1,2 miliar, perusahaan kami berencana menawarkan 1,2 miliar untuk membeli kedua perusahaan Anda. Pemuda itu buru-buru berkata, sejujurnya, perusahaan kami melakukan investasi yang berisiko, kami memiliki pandangan yang sangat positif terhadap prospek mereka, jadi, Tuan Muda Dali, Anda tetap ingin menyia-nyiakannya, jadi mengapa tidak menukarnya dengan sejumlah uang untuk menyia-nyiakannya dengan lebih baik? 1,2 miliar, cukup tinggi. Hong Dali menyentuh dagunya. Tapi aku orang yang boros, kalau aku menjual kedua perusahaan ini kepadamu, lalu apa yang harus kulakukan, bagaimana aku bisa menghambur-hamburkannya? Ini masalah besar. Kalau aku tidak menyia-nyiakannya, bagaimana aku bisa menyelesaikan misiku? Bagaimana aku bisa menukarkan poin atribut untuk ayah dan ibu? Tang Muxin juga mengungkapkan ketidakpuasannya. Tepat sekali, bagaimana kita bisa menjual proyek yang bagus dengan harga serendah itu? Barang elektronik dan mobil, produk nasional, industri pilar nasional. Jika Hong Dali menangani kedua proyek ini, ditambah dengan keberuntungannya yang tak tertandingi, bukankah itu akan sangat hebat? Mereka tidak akan bisa menjualnya apapun yang terjadi. Mendengar perkataan Tang Muxin, pemuda itu langsung merasa cemas. Tuan Muda Dali, saya punya proyek yang sia-sia, saya punya di sini, itu pasti akan membuat Anda puas. Benarkah? Mendengar ini, mata Hong Dali berbinar-binar, dan wajahnya penuh harap. Kalau begitu cepat katakan dan biarkan aku melihatnya, sekarang aku tidak bisa memikirkan cara untuk menyia-nyiakannya. Ketika saya datang ke sini, CEO kami berkata, pemuda itu buru-buru berkata, dia berkata bahwa Anda pasti kekurangan proyek bagus untuk disia-siakan, dan kebetulan baru-baru ini, CEO kami menerima beberapa berita yang sangat cocok untuk Anda, benar-benar dibuat khusus untuk Anda. Proyek apa yang begitu hebat? Hong Dali bertanya, apakah itu membutuhkan banyak uang? Ya,
pasti. Pemuda itu berkata, Tuan Muda Dali, Anda dapat membeli kapal pesiar untuk berlayar dan bepergian, laut yang luas, betapa indahnya pemandangan, membeli kapal pesiar akan menghabiskan biaya puluhan atau ratusan juta, biaya perawatan setiap tahun akan menghabiskan biaya 10 hingga 20 juta, sangat cocok untuk disia-siakan, bagaimana menurut Anda? Oh, biasa saja. Hong Dali mendengus dan berpikir sejenak. Bagaimana kalau begini, bulatkan dari 1,2 miliar menjadi 2 miliar, kalau kamu mau beli, aku akan menjualnya, tapi kalau kamu tidak mau beli, aku akan menyimpannya. Proyek pemborosan yang kamu tawarkan itu terlalu membosankan. 1,2 miliar dibulatkan menjadi 2 miliar. Astaga, siapa yang akan membulatkannya seperti ini? Namun masalahnya adalah sebelum pemuda itu datang, dia telah menerima perintah tegas untuk mengambil alih dua proyek bisnis ini dari tangan Hong Dali berapapun biayanya, dan dia jelas tidak bisa membiarkannya mengembangkannya dengan bebas, atau hal itu akan berdampak pada fondasi perusahaannya. Tidak akan ada yang mampu menangani ini. Pemuda itu pun tahu hal itu. Sekarang, masalahnya bukan pada uang, tetapi pada situasi. Karena itu, ia pun setuju dengan tegas. Baiklah, 2 miliar kalau begitu, ini kontraknya, Anda tinggal menandatanganinya. Saudari Xiaoyi, lihatlah apakah ada masalah dengan kontrak itu. Hong Dali menyerahkan kontrak itu kepada Ling Xiaoyi. Jika tidak ada masalah, aku akan menandatanganinya. Ling Xiaoyi dengan hati-hati melihatnya, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Oh, kalau begitu baiklah. Hong Dali tampak lesu. Dua proyek pemborosan yang bagus telah hilang begitu saja, sungguh disayangkan. Saat berbicara, dia mengeluarkan segelnya dan, dengan membanting, dia mencapnya. Pemborosan demi kebangkitan negara surgawi, segel Hong Dali. Setelah stempel ini dibubuhkan, urusan dianggap selesai. Pemuda itu langsung mengulurkan tangannya dan memegang kontrak itu, lalu berseri-seri karena gembira dan berkata, kalau begitu, aku akan segera pergi bersama Nona Xiaoyi untuk melakukan prosedur yang diperlukan, Tuan Muda Dali, aku tidak akan membebanimu lebih jauh. Sangat cemas. Hong Dali mengusap hidungnya. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu. Pemuda itu langsung mengikuti Ling Xiaoyi keluar untuk melakukan prosedur. Setelah semuanya beres, pemuda itu buru-buru menelepon Sun Yuanzu. CEO Sun, mereka sudah dibeli, hanya saja harganya cukup tinggi. Sudah selesai. Sun Yuanzu merendahkan suaranya. Berapa total yang sudah dihabiskan? Pemuda, 2 miliar, si boros Hong Dali ini berani sekali menyebutkan harga ini. Haha, kerja bagus. Sun Yuanzu tertawa terbahak-bahak. Setelah kau kembali, aku akan memberimu hadiah. Terima kasih, CEO Sun. Kota Shanghai Tianhai, di ruang rahasia Shiroishi Kazuma. Sun Yuanzu berlari masuk dan berteriak, Tuan Shiroishi, akhirnya ada kabar baik. Shiroishi Kazuma yang masih terbaring di tempat tidur, masih belum sepenuhnya pulih dari kemundurannya, bertanya dengan lesu, kabar baik apa? Pabrik mainan dan perusahaan elektronik Hong Dali telah kami beli. Sun Yuanzu tertawa terbahak-bahak. Hitam dan putih dengan segel di atasnya, ayah, tidak mudah, krisis kedua keluarga kita akhirnya teratasi, Tuan Shiroishi, cepat lihat. Benarkah? Setelah mendengar berita ini, Shiroishi Kazuma akhirnya sedikit yakin dan menjadi lebih bersemangat. Shiroishi Kazuma memang pernah merasakan keberuntungan dan ide-ide luar biasa dari Hong Dali yang boros ini. Yang paling ia takutkan adalah Hong Dali akan menangani mobil, itulah fondasi Toyota Conglomerate. Jika ini dikacaukan oleh Hong Dali, maka semuanya akan tamat. Sekarang setelah proyek ini dibeli, tidak akan menjadi masalah jika ada kerugian dalam aspek lain. Seperti kata pepatah, orang akan bersemangat saat menemukan hal-hal yang membahagiakan. Shiroishi Kazuma langsung bersemangat saat mengambil kontrak dan memeriksanya dengan saksama, dan setelah melihatnya, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus, akhirnya ada kabar baik, si boros Hong Dali, mobil yang dibuatnya terlalu menakutkan, jika dia terus mengembangkannya, bagus, bagus. Sun Yuanzu berkata, ini jelas merupakan hal yang baik, hanya saja, aspek moneternya, dia meminta 600 juta untuk perusahaan elektronik dan 1,4 miliar untuk pabrik mainan, Tuan Shiroishi, tentang ini. Tidak masalah. Shiroishi Kazuma tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Nanti aku akan mentransfer uangnya kepadamu, jangan khawatir. Terima kasih, Tuan Shiroishi. Bab 436. Jual 2 kapal induk, untuk satu membom dan menenggelamkan yang lain. Dali, itu mobil dan produk elektronik, betapa hebatnya kedua proyek bisnis ini, dan kamu menjualnya begitu saja. Setelah pemuda itu pergi, Tang Muxin cemberut dan penuh dengan kengganan. Meskipun itu uang yang cukup banyak, jika kedua proyek bisnis ini dikembangkan dengan baik, dengan keberuntungan dan kemampuanmu, prospeknya pasti akan lebih besar, sayang sekali menjualnya hanya dengan 2 miliar. Sekarang, gadis kecil itu bisa dikatakan sepenuhnya yakin akan kemampuan Hong Dali.
Dalam hatinya, semua yang dimulai Hong Dali pasti akan populer. Jadi, dengan menjual pabrik mainan dan perusahaan elektronik hari ini, itu memang membuatnya merasa sangat rugi. Ling Xiaoyi juga merasa rugi besar. Lagi pula, benda-benda ini tidak akan berharga jika ditaruh di tangan orang lain. Namun, jika ditaruh di tangan Hong Dali, keadaannya berbeda. Begitu Hong Dali mulai memegangnya, dengan taktik tak terduga miliknya, benda-benda ini pasti akan populer. Namun, setelah semuanya terjual habis, itu adalah transaksi sekali jadi, dan kuncinya adalah tidak akan ada pendapatan selanjutnya. Jadi, ini memang sangat disayangkan. Namun Hong Dali tidak melihatnya seperti itu. Ia merasa sangat aneh dan bertanya, siapa bilang aku telah menjual kedua proyek ini? Aku tidak melakukannya. Bukankah kamu baru saja menandatangani kontrak? Bukankah itu dianggap menjualnya? Tang Muxin masih merasa sangat disayangkan, tetapi segera, matanya berbinar. Mungkinkah kamu punya rencana lain? Nah, aku tidak punya rencana. Hong Dali kemudian memberi instruksi pada Ling Xiaoyi. Xiaoyi, beli saja pabrik mainan dan perusahaan elektronik lainnya. Sebenarnya, aku agak penasaran, mengapa orang itu bersikeras membeli kedua perusahaan ini, sangat murah untuk membeli dari orang lain. Tang Muxin, Ling Xiaoyi. Astaga, mereka berpikir terlalu sederhana tentang masalah ini. Naluri mengatakan kepada mereka bahwa Hong Dali tidak akan menangani mereka setelah menjual kedua proyek ini, tetapi memang, meskipun mereka menjual pabrik mainan dan perusahaan elektronik, mereka masih bisa membeli yang lain. Mengapa mereka tidak bisa memikirkan logika yang begitu sederhana? Saat itu, Hong Dali masih bergumam, dulu aku hanya menghabiskan 50 juta untuk membeli kedua perusahaan ini, dan mereka benar-benar membelinya seharga 2 miliar. Apakah kepala mereka tersangkut di pintu? Tang Muxin, Ling Xiaoyi. Bukan saja kepala semua anggota perusahaan telah tertancap di pintu, tetapi kepala kami juga telah tertancap di pintu, kami bahkan belum menemukan logika sesederhana itu. Tetapi satu hal yang dia katakan itu benar adanya. Hong Dali menyentuh dagunya, lalu bergumam, sangat menyenangkan membeli kapal pesiar untuk mengarungi lautan dan bermain, dan kebetulan saja kita sedang menikmati liburan musim panas, terlalu mubazir untuk tetap tinggal di sini selama liburan yang panjang ini, kalau begitu sudah diputuskan, aku akan membeli kapal dan pergi ke laut untuk bermain. Beli kapal. Berlayar. Bermain. Tang Muxin langsung gelisah. Ini pengeluaran besar. Dengan keberuntungan Dali yang luar biasa, siapa tahu hal baik apa yang akan dia temukan di laut. Bahkan jika dia tidak menemukan sesuatu yang bagus, bahkan jika dia berencana untuk membangun kapal atau semacamnya, itu akan berhasil. Itu semua uang. Prospek besar untuk menghasilkan uang. Dali, Tang Muxin mengulurkan tangan kecilnya yang lembut dan lentur dan menarik lengan baju Hong Dali, menggoyangkannya sambil merayu. Kapan kamu berencana membeli kapal, ini laut, dengan sinar matahari dan pantai, mari kita adakan pesta atau semacamnya di kapal pesiar juga, betapa menyenangkannya itu. Alasan gadis kecil itu begitu cemas adalah karena kepala biro tidak membiarkan Hong Dali menyentuh mobil, tetapi bukankah lebih aman jika dia menyentuh kapal dan berlayar saja? Itu benar-benar berita yang bagus. Mengenai harga kapal pesiar atau apapun, berapa biayanya? Dali menghabiskan 50 juta untuk membeli kedua perusahaan dan menjualnya seharga 2 miliar. Ling Xiaoyi mengangguk dengan keras di sampingnya. Sejujurnya, sinar matahari yang hangat, pantai yang berwarna keemasan, dan laut biru yang jernih benar-benar menarik bagi para gadis, terutama karena mereka mengikuti tuan muda Hong Dali ini. Apakah kegembiraan mereka akan berkurang saat mereka keluar? Xin, Xiaoyi, bantu aku memikirkan jenis kapal apa yang cocok untuk kubeli. Hong Dali menyeringai dan berkata, aku ingin yang besar, kalau terlalu kecil akan membosankan. Dali, kamu tidak perlu membeli kapal pesiar yang terlalu besar, kan? Tanya Tang Muxin. Kita tidak punya banyak orang. Namaku Dali, Dali berarti kekuatan besar, aku harus menggunakan yang paling besar. Hong Dali dengan tegas menolak. Pokoknya, aku tidak peduli, aku ingin yang besar, harus besar, aku tidak akan puas dengan yang kecil. Baiklah, aku akan mendengarkanmu saja, oke. Tang Muxin berhenti bicara. Ling Xiaoyi memeriksa informasinya, dan segera menjawab, Tuan Muda, saat ini, kapal pesiar yang paling cocok adalah kapal pesiar Itali Monte Carlo, panjangnya 30,85 meter, dan harganya 3 juta yuan, dan Sunseeker 130 Sport, panjangnya 39,12 meter, dan harganya 4,2 juta yuan. Terlalu kecil. Hong Dali berkata dengan lesu, aku ingin yang lebih besar, yang lebih besar. Kapal Perini Navy bertiang 2 sepanjang 56 meter, Rose Hearty, harga jualnya 40 juta, bagaimana dengan yang ini? Ling Xiaoyi bertanya dengan hati-hati, kapal pesiar sepanjang 56 meter seharusnya cukup, kan? Terlalu kecil, masih terlalu kecil, tidak cukup bersemangat. Hong Dali mendengus.
Aku orang yang boros yang menghabiskan sekitar 2 miliar dalam hitungan menit. Blossom plus Force Eclipse, panjangnya 162,5 meter, dengan lebar 22 meter, kecepatan tertingginya bisa mencapai 16,5 knot, mampu membawa 190.000 liter bahan bakar, yang ini cukup bagus. Ling Xiaoyi menyeka keringatnya. Harganya 96 juta, ini lebih cocok untuk statusmu, tuan muda. Tang Muxin menganggukkan kepalanya dengan keras di sampingnya. Sebuah kapal pesiar sepanjang 160 meter, itu bisa dianggap sebagai kapal pesiar super. Jumlahnya tidak banyak di seluruh negara surgawi. Paling banyak hanya puluhan. Namun Hong Dali masih tidak puas. Masih terlalu kecil. Ling Xiaoyi menyeka keringatnya dengan kasar. Sepertinya tuan muda benar-benar berencana untuk membeli yang besar. Karena itu, dia terus mencari. Sesuatu yang lebih besar dari ini adalah kapal pesiar, biarkan aku mencarinya. Tak lama kemudian, Ling Xiaoyi menemukannya. Royal Caribbean Allure of the Seas, dapat dikatakan sebagai negara bagian terbesar di laut, panjangnya 361 meter, lebarnya 66 meter, 72 meter di atas permukaan air, mampu mencapai tonase 225.000 ton, memiliki total 16 lantai D dan 2.704 kabin penumpang, mampu mengangkut 6.360 penumpang dan 2.100 awak kapal, harganya 440 juta, MSC Magnifica. Pelayaran penumpang terbesar dalam sejarah yang dibangun oleh perusahaan kapal Eropa, dipuji sebagai kota di laut, panjang total pelayaran adalah 333,3 meter, dan beratnya 137.936 ton kubik, memiliki total 18 lantai D dan 1.637 kabin penumpang, dapat menampung sebanyak 3.959 penumpang, harganya 420 juta. Setelah mengatakan ini, masih belum cukup keren. Hong Dali akhirnya sedikit lebih tertarik. Apakah ada yang lain, yang lebih besar lagi? Aku siap menghabiskan 2 miliar, 2 ini terlalu kecil. Yang lebih besar lagi adalah kapal induk, teriak Tang Muxin. Dali, kamu tidak akan berperang. Kapal induk penerbangan. Tanpa diduga, setelah mendengar ini, Hong Dali langsung bersemangat. Bagus, bagus Xiaoyi, cepat bantu aku menghubungi dan lihat apakah ada yang sedang dijual, aku ingin kapal induk penerbangan. Sialan, mengendarai kapal induk untuk bermain. Apakah kamu akan melakukan tur atau menyatakan perang? Ling Xiaoyi berkeringat deras, tetapi sebagai antek nomor 1 Hong Dali, dia tentu saja tidak bisa menolaknya. Ini, tuan muda, saya perlu bertanya secara rinci, saya tidak akan dapat menemukan rincian tentang maskapai penerbangan di internet. Pergilah dan tanyakan, aku tidak butuh yang terdaftar, yang sudah pensiun saja sudah cukup, aku tidak akan berperang. Hong Dali sangat puas dengan ide ini. Tentu saja, dia tidak mungkin membeli kapal induk yang bisa digunakan untuk perang. Kalau tidak, paman kepala mungkin akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Ling Xiaoyi langsung keluar untuk bertanya tentang kapal induk. Celakanya, tepat saat itu, pengingat sistem berbunyi 2 kali lagi. Ada 2 antek lagi dengan kesetiaan 100%. Keren, kata Hong Dali. Tak lama kemudian, Ling Xiaoyi berjalan kembali. Dengan seluruh tubuhnya basah kuyup, wangi tubuhnya tercium keluar. Tuan muda, saya sudah bertanya, saat ini, pihak Amerika memiliki 2 kapal induk kelas Nimitz yang sudah tidak digunakan lagi. Mereka adalah CVN-69 Eisenhower dan CVN-70 Carl Vinson, panjang, 333 meter, lebar, 76,8 meter, lebar terbesar, 41 meter, tonase, 98.500 ton, kapasitas penuh kecepatan, 30 knot ke atas, harga pembuatannya adalah 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Tetapi karena sudah tidak digunakan lagi, semua sistem persenjataannya telah dilepas, dan sekarang hanya tersisa cangkang luarnya saja. Harga jual yang disebutkan dari pihak militer Amerika adalah 630 juta dolar Amerika Serikat per kapal, jika dikonversi ke yuan, jumlahnya sekitar 740 juta. Setelah mengatakan ini, Ling Xiaoyi berkeringat dingin. Jangan percaya. Jika Anda membeli pesawat angkut untuk pergi keluar dan bermain, itu akan membuat orang takut setengah mati. Namun, doa Ling Xiaoyi jelas tidak berhasil. Hong Dali tidak hanya ingin membelinya, tetapi juga ingin membeli keduanya sekaligus. Oh, harganya lumayan. Bantu aku menghubungi mereka, aku akan mengambil keduanya seharga 1,5 miliar. Aku akan mendapatkannya. Tang Muxin. Ling Xiaoyi. Brengsek. Tang Muxin dan Ling Xiaoyi sama-sama basah oleh keringat. Asteris apakah Dali berencana menakut-nakuti orang sampai mati? Anda tidak bisa melakukannya dengan cara ini. Kapal induk, itu kapal induk. Dan dia bahkan membeli 2 sekaligus. Apakah dia berencana membeli 2 kapal induk untuk mengebom dan menenggelamkan yang satu lagi setelah dia punya uang? Namun karena Hong Dali telah berkata demikian, apalagi yang bisa dikatakan Ling Xiaoyi? Air mata mengalir di wajahnya tanpa suara,
dan di telinganya terdengar suara lonceng unta. Bagaimanapun, 2 miliar ini sama saja dengan orang lain yang memberikannya secara cuma-cuma. Karena itu, dia menggertakkan giginya dan menghentakkan kakinya. Beli saja. Ling Xiaoyi langsung keluar untuk melakukan penghubung, tetapi Hong Dali masih merasa bahwa itu tidak cukup menarik. Karena itu, ia terus memberi instruksi. Oh benar, Xiaoyi, sekarang setelah kupikir-pikir, Liang dan yang lainnya membawa ratusan ribu uang tunai saat mereka keluar. Ini cukup merepotkan, mengapa aku tidak mengganti hadiah mereka dengan sesuatu yang lain? Ling Xiaoyi benar-benar terdiam. Dia berkata dengan hati-hati, kalau begitu, Tuan Muda, Anda berencana untuk pergi dan belikan emas untukku juga. Hong Dali berpikir sejenak. Emas itu bagus, nanti, aku akan menghadiahi mereka dengan batu bata emas. Baiklah, awalnya dia menghadiahi mereka dengan yuan, dan sekarang Tuan Muda akan memberikan beberapa batu bata emas. Itu juga bisa berfungsi sebagai alat untuk membela diri. Bab 437. Pinjamkan aku 3.000 penjaga kota. Sekarang sudah sangat jelas bahwa Tuan Muda berencana untuk meningkatkan kemampuannya secara menyeluruh. Mereka harus mendukungnya. Bagaimanapun, keberuntungan Tuan Muda sudah tertanam dalam hati mereka. Siapa yang tahu apa yang bisa dia lakukan lagi? Karena itu, Ling Xiaoyi buru-buru bertanya, itu, Tuan Muda, berapa banyak emas yang perlu saya beli? Coba saya pikir. Hong Dali menyentuh dagunya. Berapa banyak dana modal yang bisa saya kerahkan sekarang? Cobalah untuk membeli lebih banyak. Atau kalau tidak, akan membosankan jika selalu memberi hadiah berupa uang tunai. Saya sudah cukup lelah. Beli lebih banyak emas. Mata Tang Muxin berbinar saat mendengar ini. Ini bagus, emas adalah mata uang keras, cukup bagus untuk membeli dan menyimpannya. Dali, aku mendukungmu. Coba saya lihat. Ling Xiaoyi melihat buku catatannya. Di buku itu tertulis semua yang telah dimulai Hong Dali. Setelah dikurangi uang yang dihabiskan untuk membeli pesawat angkut, masih ada sekitar 1 miliar dana modal yang dapat dimobilisasi. Tuan Muda, berapa banyak yang Anda rencanakan untuk dibeli? 1 miliar, lumayan. Hong Dali menjentikkan jarinya. Kalau begitu, beli emas senilai 1 miliar dulu, nanti, aku akan menggunakannya saat keluar. Emas, benda yang sangat bagus. Emas tidak hanya dapat digunakan sebagai mata uang, tetapi juga dapat digunakan untuk membuat mobil. Mungkin setelah hanya membuat ratusan ribu yuan akan langsung habis. 1 miliar. Tang Muxin sangat terkejut hingga matanya terbelalak. Dali, kamu hanya punya 1 miliar dana modal, kamu menggunakan semuanya untuk membeli emas, lalu bagaimana jika kita perlu menggunakan uang di masa mendatang? Gampang, tukarkan saja lagi, kalau bola balik seperti ini, banyak uang yang akan hilang. Hong Dali menyeringai. Nanti, aku akan beri hadiah emas Xiaoyi, beli beberapa batu bata emas dan biarkan aku merasakannya sebentar. Oh, oke. Ling Xiaoyi basah oleh keringat. Kalau begitu aku akan pergi dan membeli barang-barang yang diinginkan Tuan Muda. Sambil berbicara dia bergegas keluar. Ini benar-benar pengeluaran besar hari ini, 2 kapal induk dan 1 miliar emas. Sayangnya, tidak lama setelah Ling Xiaoyi pergi, saat Hong Dali masih mendengarkan suara antek-antek jatuh dari langit, teleponnya tiba-tiba berdering. Hong Dali mengangkatnya dan melihat layarnya. Itu adalah kepala biro. Hong Dali langsung mengerti dan mengangkat telepon itu. Sambil tersenyum licik, dia bertanya, Paman Kepala, apa yang sedang Anda lakukan? Anda mengirimi saya antek-antek. Antek-antek apa? Kepala biro merasa aneh dan bertanya, bukankah 9 antek besarmu selalu bersamamu, bajingan? Aku baru saja menerima berita yang mengatakan bahwa kau ingin membeli kapal induk, dan kau membeli 2 sekaligus. Pihak Amerika telah menghubungi kami. Mereka bertanya untuk apa kami membeli kapal induk yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau aku tidak membantu membelamu, mereka akan mengira bahwa kami ingin pergi dan melawan seseorang. Saya membelinya untuk pergi ke laut, bukankah kita sedang berlibur sekarang? Hong Dali menyeringai. Saat itu, Ketua, apakah Anda tidak akan ikut dengan kami untuk mencobanya? Rasakan kakiku. Kepala biro itu basah oleh keringat. Bajingan kecil ini benar-benar membawa pesawat pengangkut pesawat untuk berlayar ke laut, siapa yang bisa melakukannya sepertimu? Namun, tak lama kemudian, kepala biro merasa ada yang tidak beres. Hong Dali mengatakan bahwa dia baru saja mengirim antek-anteknya. Itu tidak benar, mungkinkah dia sudah tahu bahwa dia sedang menghipnotis para prajurit? Ini masalah besar, jadi kepala biro buru-buru berkata, bajingan, kamu di gedung Chen Hui, tunggu aku di sana, jangan pergi kemanapun, aku akan segera ke sana, jangan pergi kemanapun, jangan pergi. Apa-apaan ini, bagaimana situasinya? Hong Dali merasa aneh dan bertanya, aku tidak menjualnya ke negara. Jangan tanya lagi, tunggu saja di sana, selain itu,
kamu harus memastikan tidak ada orang di sekitar, kamu dengar. Saat dia berbicara, kepala biro menutup telepon. Hong Dali sangat putus asa. Sebelumnya aku tidak diizinkan menyentuh mobil. Aku bertahan dan memberimu sedikit muka. Sekarang kau memintaku untuk tidak pergi kemanapun, apakah kau masih membiarkanku hidup? Aku baru saja membeli 2 pesawat angkut. Untungnya, beberapa saat kemudian, kepala biro dengan panik berlari masuk. Begitu melihat Hong Dali, dia langsung bertanya, "Bajingan, bagaimana kau tahu kalau aku mengirim antek-antek kepadamu?" Sudah kuduga, hehe. Hong Dali tersenyum tanpa perasaan. Baru saja aku merasa ada yang berbeda, Brother Tunback sekarang adalah antekku, kan, dan masih banyak lagi, aku tidak mengenal mereka, dan aku tidak ingat nama-nama mereka. Jawabannya yang samar-samar membuat kepala biro sangat gelisah. Sangat jelas bahwa sekarang, Hong Dali telah mengetahui tentang dia yang diam-diam membina agen-agen super khusus. Bagaimana dia mengetahuinya bukanlah hal yang penting adalah dia mengetahuinya sekarang. Sin, keluarlah sebentar dulu, aku akan bicara dengan bocah ini secara pribadi sebentar. Kepala biro berpikir sejenak lalu berkata kepada Tang Muxin, ini masalah serius, aku tidak punya pilihan. Dia tahu bahwa Tang Muxin adalah tunangan Hong Dali dan mereka berdua saat ini memiliki hubungan yang cukup baik. Namun tidak ada pilihan, masalah ini terlalu serius. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Baiklah, tapi paman kepala, Tang Muxin bangkit dan membuka pintu, lalu tersenyum dan berkata, jangan ganggu Dali. Dialah yang mungkin akan menindasku. Kepala biro tampak sangat putus asa. Jangan khawatir, selama orang ini berada di alam surgawi kita, pasti tidak ada yang bisa menindasnya, bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Baiklah, kalau begitu aku akan keluar, bicaralah dengan tenang. Sambil berbicara, Tang Muxin menutup pintu. Kepala biro memandang Hong Dali yang duduk di sana dengan santai, menyesuaikan kembali pola pikirnya, lalu perlahan berkata, bajingan, aku tahu kau punya banyak rahasia, tapi kau tidak pernah membicarakannya, jadi tidak nyaman bagiku untuk bertanya juga, tapi masalah hari ini terlalu serius, aku harus menanyakan beberapa hal padamu, tentu saja, kau dapat memilih untuk menjawab atau tidak, sekarang, kau adalah harta karun negara surgawi kita, kurasa kau seharusnya sudah tahu itu. Harta karun apakah aku ini? Hong Dali bertanya dengan rasa ingin tahu, kau memperlakukan anak yang hilang sebagai harta karun. Berhentilah bersikap bodoh di hadapanku. Kepala biro berkata dengan kasar, keberuntunganmu itu, begitu banyak hal menakjubkan yang telah kau lakukan, ini tidak mungkin dipalsukan, kan? Sekarang kau ingin bermain-main dengan pesawat terbang, kau berencana untuk pergi keluar dunia menuju alam semesta. Aku hanya sedikit lebih beruntung. Hong Dali mengangkat bahu. Bagaimana aku bisa tahu mengapa aku beruntung? Kalau begitu, katakan padaku, untuk apa kau membeli kapal induk itu? Kepala biro itu sangat marah. Jangan bilang kau hanya ingin menghabiskan uang dan bepergian di laut, ada begitu banyak kapal pesiar dan kapal pesiar, tetapi kau tidak membelinya, dan malah memilih untuk membeli kapal induk. Tapi itulah yang sebenarnya kupikirkan. Hong Dali tampak benar-benar polos saat dia berkata dengan sedih, sebagai orang yang paling boros di dunia, aku pasti punya rencana untuk menghambur-hamburkan uang, rencana, semua orang kaya naik kapal pesiar, betapa membosankannya itu, mengemudikan kapal induk akan cukup menyenangkan, lagi pula, aku tidak kekurangan uang. Siapa yang akan percaya padamu? Kepala biro itu marah. Bahkan jika kau menginginkan kemewahan, kau tidak perlu mendapatkan pesawat angkut. Jika aku tidak mendapatkan pesawat angkut, bagaimana mungkin aku bisa merasa gembira? Hong Dali membalasnya dengan sinis. Kepala biro benar-benar kalah. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang terjadi dengan tim basket Flying Bullmu? Beberapa orang itu berubah menjadi manusia super dalam semalam, mereka hampir membuat kita takut setengah mati, tahu? Oh, mereka yang percaya pada Dali bisa hidup selamanya, dan setelah mereka mati, mereka bisa dihidupkan kembali dalam kondisi yang sama persis. Hong Dali menyeringai, menunjukkan ekspresi yang sangat menyebalkan di wajahnya. Mereka percaya padaku, jadi mereka menjadi manusia super. Siapa yang akan percaya padamu? Kepala biro itu menegur. Jujur saja, bagaimana kau melakukannya? Aku tidak bisa mengatakannya. Kali ini, Hong Dali mengangkat bahu. Aku tidak akan mengatakannya bahkan jika kau memukulku sampai mati. Baiklah. Kepala biro itu bingung harus berbuat apa terhadap anak ajaib paling mengagumkan dalam sejarah ini dan hanya bisa pasrah. Saya akan katakan yang sebenarnya, terkait dengan tim Flying Bull yang beranggotakan 5 orang, kami telah menemukan sesuatu, bukankah Anda mengatakan sesuatu tentang antek-antek yang jatuh dari langit? Itu ulah kami menemukan bahwa selama kami menghipnotis para prajurit dan meminta mereka untuk bersedia mengorbankan segalanya untuk Anda, termasuk nyawa mereka, mereka akan mampu memperoleh kekuatan,
kecepatan, dan refleks yang dapat dikatakan telah mencapai batas manusia. Kami sekarang sedang membuat prajurit super jenis ini. Saya datang hari ini juga karena ini. Hong Dali bukan orang bodoh. Karena itu, ia segera bereaksi terhadap apa yang dikatakan Kepala Biro. Jika aku tidak tahu tentang ini, apakah itu berarti kau tidak akan memberitahuku tentang hal itu? Aku benar, bukan? Kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kepala Biro berkata tanpa daya, tidaklah baik bagi orang biasa untuk memiliki kemampuan yang hebat, karena itu akan dengan mudah menciptakan berbagai masalah. Jadi, kami berencana untuk tidak memberitahumu. Para prajurit ini saat ini jelas-jelas setia kepada negara. Tentu saja, kau berada di peringkat pertama. Hong Dali mengernyitkan bibirnya. Dan aku berpikir tentang betapa besarnya masalah ini. Aku anak yang boros, anak yang paling boros di dunia. Untuk apa aku membutuhkan prajurit-prajurit itu? Saat berbicara, Hong Dali menatap Kepala Biro dengan ekspresi penuh penghinaan. Paman Kepala, kau membantuku mempelajari dua kapal induk itu adalah cara yang tepat. Aku sama sekali tidak tertarik pada prajurit. Baiklah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hong Dali, Kepala Biro akhirnya merasa yakin. Saya akan membantu Anda berbicara dengan orang-orang di Amerika mengenai kapal induk penerbangan. Bagaimanapun, mereka adalah kapal induk yang sudah pensiun, dan tidak ada senjata apapun di dalamnya, jadi mereka hanya bisa dihitung sebagai cangkang kosong. Seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah mengenai hal itu. Berbicara sampai titik ini, Kepala Biro bertanya lagi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa Anda tidak akan mengendalikan para prajurit itu untuk membuat masalah? Tentu saja tidak. Hong Dali tiba-tiba menyentuh dagunya. Tapi aku punya permintaan, hehe. Paman Kepala, kau harus berjanji padaku. Permintaan apa? Kepala Biro dengan hati-hati mengamati ekspresi Hong Dali tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, tak lama kemudian, dia tahu bahwa dia salah, dan salahnya itu sangat konyol. Hong Dali berkata, aku ingin antek-antek baru itu menjadi penjaga kota, hehe, bisakah jumlahnya mencapai 3.000? Bajingan, tidak bisakah kau selalu menyia-nyiakan bakat orang lain? Kepala Biro merasa bahwa ia akan mudah marah setengah mati jika berbicara dengan Hong Dali. Prajurit super. Kita berbicara tentang prajurit super. Kau meminta mereka menjadi penjaga kota. Dan ada 3.000 dari mereka. Ya. Hong Dali tersenyum tanpa malu-malu. Pinjamkan aku 3.000 penjaga kota, dan aku bisa menaklukkan dunia. Aku. Kepala Biro dengan keras menahan keinginan untuk memukul Hong Dali. Aku benar-benar ingin menghajarmu sampai mati. Sebagai anak yang boros, Hong Dali menyeringai. Memboroskan uang adalah syarat paling dasar, hehe. Kau tersenyum seperti rubah. Kepala Biro itu setuju tanpa daya. Baiklah, tanpamu, para prajurit super ini tidak akan ada, lagi pula, kau tidak diperbolehkan menggunakan mereka untuk hal lain. Oh benar, apakah kau bebas besok, mengenai gua di lorong bawah tanah Lansi yang baru? Ikutlah dengan kami untuk melihatnya besok, lihat apakah kau dapat menemukan sesuatu yang bagus. Bab 438. Biarkan kemalangan menyerang lebih keras. Untuk apa aku akan menggunakannya? Hong Dali menyeringai. Misiku adalah menyia-nyiakan, bukan menaklukkan dunia, bahkan, aku tidak akan senang jika kau memintaku melakukan hal lain, aku tidak punya banyak hal yang harus kulakukan besok. Setelah mendengar bahwa Hong Dali bebas besok, Kepala Biro langsung bersemangat, tetapi kemudian hampir marah setengah mati oleh apa yang dikatakan Hong Dali kemudian. Tapi bukankah kamu melarangku keluar? Itu tadi, sebelumnya. Kepala Biro itu marah. Besok, bawa pesawat bersamaku ke sana, kita tidak akan pergi dengan mobil. Hong Dali mendengus. Baiklah, kalau begitu kita akan naik pesawat ke sana. Dia pasti akan marah setengah mati jika terus tinggal dengan orang ini. Kepala Biro itu berdiri dengan tegas. Cukup mengobrol, ingat, aku bisa mengatur agar 3.000 prajurit super itu bersembunyi di dalam pasukan penjaga kota, tetapi kalian tidak boleh menggunakan mereka, kalau tidak, jika terjadi masalah, akan sangat sulit untuk menyelesaikannya. Baiklah, baiklah. Hong Dali mengernyitkan bibirnya. Ngomong-ngomong, Paman Kepala, kapan kapal induk akan tiba? Aku menunggu untuk berlayar, iya, sinar matahari, pantai, dan bikini. Ah benar, Paman Kepala, tidakkah kau ikut dengan kami untuk melihatnya? Bajingan, berhentilah mencoba menggodaku. Kepala Biro membanting pintu dan pergi. Aku sudah sangat tua, sinar matahari, pantai, dan bikini, kau tidak punya niat baik. Kota Shanghai Tianhai, pintu menuju surga. Sekretaris Xiao Liu dengan lembut mendorong pintu ruangan tempat Hong Wei Guo berada. Hong Wei Guo sedang bersandar di sofa dan melihat beberapa dokumen. Saat melihatnya masuk, dia tersenyum dan berkata, Xiao Liu, apakah ada kabar baik lagi, dari pihak mana? Ceo Hong, Xiao Liu berdiri di depan Hong Wei Guo, dan ekspresi di wajahnya tidak dapat dijelaskan. Tampak terkejut, senang, tidak berdaya,
dan tiba-tiba semuanya bercampur menjadi satu. Sebagai penutup, itu adalah ekspresi yang sangat aneh. Dia dengan hati-hati berkata, ada kabar baik, tetapi ada juga kabar buruk, saya tidak tahu harus mengatakan yang mana terlebih dahulu. Ah, Xiao Liu biasanya tidak berbicara seperti itu. Hong Weiguo merasa aneh dan bertanya, ada kabar baik dan buruk, kalau begitu, biarkan aku mendengar kabar baiknya dulu, itu pasti kabar dari pihak Dali, kan? Begini. Dahi Xiao Liu mulai basah oleh keringat dingin. Tuan Muda Dali telah menjual pabrik mainan dan perusahaan elektronik yang sebelumnya dibelinya, seharga 2 miliar. Berapa banyaknya? Hong Weiguo menatap dengan mata terbelalak. 2 miliar, dulu ketika dia mengambil alih 2 proyek bisnis itu, dia hanya menghabiskan 50 juta, kan, dan sekarang dia menjualnya seharga 2 miliar, harga ini tidak buruk, apakah itu berarti dia tidak berencana untuk menangani 2 proyek ini lagi? Itu. Wajah Xiao Liu basah oleh keringat dingin. Baru saja, Tuan Muda Dali meminta Nona Xiaoyi untuk membeli 2 perusahaan lagi. Dia membeli perusahaan lagi, perusahaan apa? Hong Weiguo minum seteguk teh, merasa sedikit aneh. Mungkinkah Dali sudah kecanduan menjual kembali perusahaan? Tuan Muda Dali, he. Saat ini, Sekretaris Xiao Liu ingin tertawa tetapi tidak bisa, dan dia butuh waktu cukup lama sebelum melanjutkan. Tuan Muda Dali telah membeli pabrik mainan dan perusahaan elektronik lagi, dan dia menghabiskan total 60 juta. Pu. Hong Weiguo hampir mati tersedak tehnya. Dasar bajingan kecil. Setelah mengatakan ini, Hong Weiguo tertawa terbahak-bahak. Sepertinya aku agak tidak fleksibel dalam berpikir. Setelah dia menjualnya, dia bisa membelinya lagi. Aku terbiasa berpikir bahwa setelah menjual sesuatu, selesai sudah. Haha, menarik. 2 perusahaan yang dibeli seharga 50 juta telah dijual seharga 2 miliar. Sebenarnya, ini bukan masalah besar, tetapi masalah utamanya adalah orang ini menghabiskan 60 juta lagi dan membeli 2 perusahaan lagi. Apakah Anda melakukan spam untuk mendapatkan lebih banyak uang? Mungkin setelah orang yang menghabiskan 2 miliar untuk membeli perusahaannya mengetahui hal ini, dia pasti akan marah sampai muntah darah. Apakah Anda sudah bertanya kepada orang yang membeli perusahaan itu? Tanya Hong Weiguo. Saat ini, saya belum mengetahuinya, namun, seharusnya tidak banyak perusahaan lokal yang mampu menanggung pengeluaran sebesar itu. Xiao Liu menjawab dengan perlahan. Hong Weiguo mengetukkan jarinya di atas meja, dan sambil melakukannya, dia berkata, pabrik mainan Dali terutama memproduksi mobil dan pesawat, ditambah dengan perusahaan elektronik, mungkinkah konglomerat Toyota dan Sun Yuanzu berada di balik ini? Semakin dia memikirkannya, semakin dia pikir itu mungkin. Hong Weiguo tertawa terbahak-bahak. Anak nakal ini, dia melakukannya dengan cukup baik dalam hal ini, haha, bagus. Yang lain bersusah payah mendapatkan sedikit uang dan memperlakukannya seperti harta karun. Namun, Hong Dali malah menghabiskan begitu banyak uang sekaligus, dan entah mengapa, ia mendapatkan sejumlah besar uang lagi. 2 miliar, itu bukanlah angka yang kecil. Hong Weiguo tertawa sebentar lagi, lalu dia melihat ke arah Sekretaris Xiao Liu. Bagaimana dengan berita buruknya, apa itu? Setelah mendengar kabar buruk itu, keringat dingin mulai menetes dari dahi Sekretaris Xiao Liu. Hong Weiguo merasa aneh dan bertanya, bagaimana situasinya, mengapa kamu berkeringat begitu banyak, ruangan ini tidak hangat, mungkinkah kabar buruk ini berdampak sangat besar, yakinlah, sekarang layanan bisnis kita sudah stabil, tidak akan terlalu buruk, katakan saja apapun yang ingin kamu katakan. CEO Hong, Tuan Muda Dali, dia. Sekretaris Xiao Liu menelan ludahnya dengan keras. Kabar buruknya adalah Tuan Muda Dali telah menghabiskan semua uang yang diperolehnya dari penjualan perusahaan. Apa? Hong Weiguo menatap dengan mata terbelalak. 2 miliar penuh. Lebih tepatnya, 2,5 miliar. Xiao Liu merasa seluruh dirinya tidak nyaman. Tuan Muda Dali menghabiskan 1,5 miliar untuk membeli 2 kapal induk merikan yang sudah tidak digunakan lagi, katanya untuk memanfaatkan liburan musim panas untuk berangkat ke laut dan bepergian. Mendengar perkataan Xiao Liu, Hong Weiguo juga merasa seluruh dirinya tidak nyaman. Apa yang kau katakan? Kau mengatakan bahwa Dali menghabiskan 1,5 miliar untuk membeli 2 kapal induk yang sudah tidak digunakan lagi, dan tujuannya adalah untuk berlayar dan bepergian. Ya. Dahi Xiao Liu dipenuhi keringat dingin. Tuan Muda Dali berkata bahwa hanya mengendarai pesawat terbang untuk bepergian saja sudah cukup menyenangkan. Ya Tuhan! Hong Weiguo menutupi wajahnya. Apa sebenarnya yang bajingan kecil ini coba lakukan? Membeli kapal induk untuk bepergian, itu kapal induk, bukan kapal pesiar. Apa yang akan terjadi jika dia secara tidak sengaja memasuki wilayah maritim suatu negara dan dianggap sebagai musuh? Itu. Xiao Liu buru-buru membujuk. CEO Hong,
semua negara harus memiliki catatan tentang maskapai penerbangan yang sudah pensiun, mungkin tidak akan dianggap sebagai serangan militer, Tuan Muda Dali seharusnya, mungkin tidak akan diserang. Sekarang, Hong Wei-guo benar-benar merasa ingin mati. Dia hanya mengendarai Soaring Angel seharga 4 juta saat pergi, tetapi sekarang, Hong Dali yang boros ini langsung mengendarai pesawat pengangkut senilai 750 juta untuk bepergian. Orang ini benar-benar menyia-nyiakan dalam skala yang semakin besar. Lupakan saja, biarkan saja dia. Hong Wei-guo memasang ekspresi penuh kekalahan. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau, asalkan dia baik-baik saja. Bagaimana dengan 1 miliar lainnya? Apa yang dilakukan bajingan kecil itu dengan itu? 1 miliar lainnya. Setelah menyebutkan hal ini, ekspresi Sekretaris Xiao Liu berubah lagi, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tuan Muda Dali menukarkan 1 miliar yang tersisa menjadi emas, menurut harga pasar emas saat ini, harganya sekitar 40 yuan per gram, jadi 1 miliar emas akan sama dengan 25 ton emas. 25 ton emas. Hong Wei-guo menutupi wajahnya. Untuk apa bajingan kecil ini membeli begitu banyak emas? Akhir-akhir ini, harga emas terus turun, sebelumnya harganya sekitar 60 yuan per gram. CEO Hong, saya merasa. Xiao Liu berpikir sejenak, lalu berkata perlahan, saya merasa ada manfaat bagi Tuan Muda Dali untuk melakukan hal itu, ini juga harus dianggap sebagai kabar baik. Ah, kabar baik apa? Mendengar kabar baik lainnya, Hong Wei-guo tampak tercengang. Harga emas naik. Selama kurun waktu tersebut, harga emas anjlok tajam. Alasan utamanya adalah fluktuasi nilai tukar USD. Dalam waktu kurang dari sebulan, harga emas anjlok hampir sepertiga, dari 60 yuan menjadi 40 yuan per gram. Namun, jika melihat apa yang dimaksud Xiao Liu, mungkinkah karena pembelian besar-besaran dari kali ini, harga emas pun naik nilainya? Ya, Xiao Liu menyeka keringat dinginnya. Saat ini, harga emas tidak turun lagi, dan sudah menunjukkan beberapa tanda akan naik jika emas terus naik nilainya. Berbicara sampai di titik ini, Xiao Liu menatap Hong Wei-guo dan berbisik, CEO Hong, pikirkanlah, dengan keberuntungan Tuan Muda Dali yang tak tertandingi, jika harga emas benar-benar naik. Masuk akal sekali. Hong Wei-guo menyentuh dagunya, lalu memutuskan dengan tegas. Aku akan segera mencari Old Tai dan Old Liu, sial, kalau keadaan semakin buruk, aku akan membeli lebih banyak lagi, pokoknya, kurasa harga emas tidak akan turun lagi. Jantung Xiao Liu berdebar kencang, lalu ia buru-buru bertanya, CEO Hong, kalau begitu, berapa banyak emas yang akan kita beli, agar saya bisa meminta orang untuk mengumpulkan dana modal? Sebelumnya, hal-hal yang dilakukan Tuan Muda Dali biasanya tidak akan mengalami kerugian, dan jelas bahwa emas kali ini memiliki banyak potensi. Jadi, ia bereaksi dengan sangat cepat. 10 miliar, setidaknya 10 miliar. Hong Wei-guo bertepuk tangan dengan keras. Jika kita masukkan 10 miliar, saya yakin harga emas pasti tidak akan turun lagi. Ah, perasaan bebas itu benar-benar menyenangkan. Vincent, Lucifer, Iverson berbaring di tempat tidur, melihat catatan kecil di tangannya, layanan khusus, menyediakan layanan bisnis perawatan kesehatan paling canggih, nomor kontak, 15XXXXXXXXX, layanan khusus macam apa ini? Malaikat kesialan sangat penasaran dengan hal ini. Karena itu, ia dengan tegas menghubungi nomor tersebut. Halo, bolehkah saya tahu layanan apa saja yang Anda miliki? Apa, pijat oleh gadis-gadis cantik, dan ada kegiatan mengobrol yang paling bijaksana. Kemudian, orang ini menyentuh dagunya. Lalu, bisakah mereka bermain Dream Dota League dengan saya? Ya, saya bisa membayar. Jadi, setengah jam kemudian, gadis cantik yang berinisiatif datang dan memberikan layanan khusus kepada Vincent Iverson duduk bersamanya di depan komputer. Malaikat kesialan yang membuat semua orang sangat terganggu itu memberi instruksi kepada gadis cantik itu sambil bermain. Kali ini aku yang akan menjadi penembak, jadi kau harus menggunakan item tambahan untuk melindungiku, jangan cari kematianmu sendiri, aku akan membawamu ke kemenangan mudah. Setengah jam kemudian. Sayang, kamu jago banget main game, kenapa aku nggak ngasih kamu satu? Gadis cantik itu berbaring di atas malaikat pembawa malapetaka seperti gurita. Kamu hanya perlu menemaniku bermain game setiap hari, aku tidak akan menagih uang darimu, aku juga akan membelikan apapun yang kamu mau, bagaimana? Sambil berbicara, gadis cantik itu juga mengangkat alisnya ke arah malaikat pembawa malapetaka. Tentu saja, layanan lain juga termasuk. Kau benar-benar bisa bermain game denganku setiap hari. Malaikat kesialan sangat puas. Kalau begitu, ini kesepakatan. Oh, tunggu sebentar, aku akan memposting di Weibo dulu. Sambil berbicara, dia masuk ke Weibo dan menulis postingan ini, gadis-gadis cantik di negeri surgawi terlalu hangat hati. Mereka tidak mengambil uangku dan akan memberikan layanan khusus untukku, dan yang paling memuaskanku adalah dia mau menafkahiku.
itu terlalu panas, aku suka itu, satu-satunya penyesalan adalah Cuyin mengabaikanku, biarkan kemalangan menimpa lebih parah, dan biarkan orang yang merebut Cuyin dariku menderita bencana jatuh dari langit, dan jatuh ke jurang tak berdasar. Bab 439. Melarang terbang di langit dan mobil di darat. Harga emas sebenarnya mulai naik. Pria setengah baya misterius itu duduk di sofa sambil memijat pelipisnya, tampak tak berdaya. Mengapa Hong Dali tiba-tiba ingin mengoleksi emas, apa sebenarnya yang sedang dipikirkannya? Saya juga tidak tahu, saya sudah melakukan riset sebelumnya, dia jelas berbeda dari orang biasa. Kepala biro merentangkan tangannya tanpa daya. Saya tidak menyangka dia akan tiba-tiba mulai mengumpulkan emas, saya meminta seseorang untuk mencari tahu secara diam-diam, dengan kata lain, dia berpikir bahwa memberi tip kepada orang lain menggunakan yuan tidak sesuai dengan statusnya, jadi dia beralih memberi tip kepada orang lain dengan emas, 1 batang emas sekaligus, kalau dipikir-pikir, pikirkanlah, sungguh pemandangan yang luar biasa. Bajingan ini. Pria setengah baya misterius itu memaksakan senyum. Dia membeli emas senilai 1 miliar sekaligus, dan Hong Wei Guo hanya ikut bermain dengannya dan membeli emas senilai 10 miliar, harga emas tidak hanya stabil, tetapi juga naik sedikit, meskipun tidak banyak. Dia berhenti sejenak dan menatap kepala biro. Wudi, apakah anak ini benar-benar dilindungi oleh Dewi Keberuntungan? Tidak ada kekuatan yang dapat melawan keberuntungannya yang luar biasa. Ini telah menjadi motto bagi orang-orang di Biro Keamanan Nasional. Kepala biro menggelengkan kepalanya tanpa daya. Anda tidak tahu ini, tetapi ada banyak orang dari Biro Keamanan Nasional yang ingin mendapatkan dukungan dari Hong Dali. Tiba-tiba aku teringat sesuatu, apa yang kau katakan pada ahli hipnotis sebelumnya? Pria setengah baya misterius itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku terlalu malu untuk bertanya saat itu, kau seharusnya bisa memberitahuku sekarang. Kepala biro mengatakan satu hal kepada ahli hipnotis sebelumnya. Ahli hipnotis itu terkejut dan menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat setelahnya. Pria setengah baya yang misterius itu bingung. Namun karena tidak ada orang lain di sekitarnya, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk bertanya kepadanya. Saya tidak banyak bicara. Kepala biro tertawa. Saya katakan kepadanya jika dia mau bekerja sama, saya akan merekomendasikan dia untuk menjadi antek Hong Dali dan Anda lihat reaksinya. Kepala biro merentangkan tangannya. Saya mendapatkan hasil yang saya inginkan. Petik 2. Pria setengah baya misterius itu terdiam. Hanya itu. Keduanya saling memandang dalam diam, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Pria setengah baya misterius itu tertawa sambil berkata, sepertinya keberuntungan bajingan ini sudah diketahui. Oh ya, apakah Sekte Dewa Dali sudah terkendali? Haha, Sekte Dewa Dali sudah diambil alih. Kepala biro menuangkan teh untuk pria setengah baya misterius itu dan dirinya sendiri. Sekte Dewa Dali beroperasi seperti biasa, aku mengirim beberapa orang untuk bergabung dengan sekte itu untuk melihat-lihat, tidak ada yang istimewa, hanya sekelompok orang yang mengira Dali akan membawa keberuntungan bagi mereka, aku meminta orang-orangku untuk mengendalikan opini publik, aku yakin tidak akan ada masalah. Yah, Dali sendiri mungkin tidak tahu keberadaan aliran sesat ini, kan? Pria setengah baya misterius itu tertawa. Si tukang boros ini, aku tidak bisa marah padanya meskipun dia selalu membuat masalah. Kita akhiri saja di sini. Oh ya, apakah ada kemajuan dalam teknologi sehingga dia mengutak-atik Cuyin? Hong Dali dan Lin Cuyin tak terkalahkan saat mereka bersama. Hong Dali penuh dengan ide dan Lin Cuyin menguasai teknologi. Jika mereka bersatu, mereka mungkin akan menghasilkan sesuatu yang hebat. Bahkan lelaki setengah baya yang misterius, yang sangat dihormati oleh kepala biro, merasa khawatir tentang hal itu. Teknologi merupakan kekuatan produksi utama. Semuanya berjalan seperti biasa. Kepala biro tersenyum. Teknologi terkait realitas virtual sudah lebih dari setengahnya dikembangkan, yang terpenting adalah apakah ada efek samping pada sistem dan eksperimen yang sempurna. Saya mendapatkan teknologinya dari Cuyin, dan saat ini sedang dalam tahap pengembangan di New Lan Xiang. Cuyin sekarang sedang meneliti sistem kontrol suara yang tepat. Aku tidak tahu dari mana Hong Dali mendapatkan sistem kendali suara presisi ini. Pria setengah baya misterius itu mengusap dagunya. Oh ya, Wudi, ketika kamu pergi mencari Hong Dali sebelumnya, apa yang dia katakan, memboroskan adalah sebuah misi. Ya, benar. Kepala biro bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa, apakah ada yang salah? Tidak ada salahnya bagi seorang anak yang hilang untuk suka menghambur-hamburkan uang, masalahnya, Hong Dali selalu mengalami hal baik. Pria setengah baya yang misterius itu berkata perlahan, tidak ada apa-apanya jika kita melihatnya satu persatu, namun, jika Anda menghubungkannya bersama-sama, tidak termasuk apa yang sedang diutak-atik Cuyin, pelindung endoskeleton, teknologi kendali suara yang presisi,
selama seseorang benar-benar setia kepadanya, mereka bisa mendapatkan kekuatan yang melampaui kemampuan manusia. Model-model itu berada di luar imajinasi kita. Pada awalnya, saya mendengar dia memberi ayah Liu Yihui dari Turki, Liu Zongyuan, sebuah bola kebugaran. Bola kebugaran itu meningkatkan kesehatan Liu Zongyuan dan sel kankernya berhenti menyebar. Bahkan ada tanda-tanda bahwa sel kankernya menghilang. Mendengar itu, kepala biro mengerutkan kening dan merenung. Dia tidak menyadarinya sebelumnya. Namun, setelah mendengarnya dari pria setengah baya yang misterius itu memang aneh. Kepala biro bertanya, maksudmu ada rahasia di balik ucapannya yang mengatakan pemborosan adalah sebuah misi? Mungkin saja, hal-hal ini muncul terlalu tiba-tiba. Pria setengah baya misterius itu berkata, apakah kau ingat ketika Hong Dali membeli Ye Lai Xiang, keberuntungannya mulai membaik setelah itu, semua yang dia lakukan menghasilkan uang, dan dia mendapatkan semakin banyak hal baik untuk terjadi padanya. Benar, aku juga menyadarinya, itu benar. Kepala biro terkejut. Maksudmu, dia punya sesuatu yang tidak kita ketahui, dan dia menyembunyikannya, tapi kalau dia tidak mengatakan apa-apa, kita juga tidak bisa bertanya padanya. Pasti ada sesuatu yang tidak akan dia ungkapkan. Pria setengah baya misterius itu berkata dengan tegas, tapi aku tidak terlalu peduli tentang ini, bagus jika dia memiliki kemampuan supranatural, atau bahkan jika ada teknologi alien dari film fiksi ilmiah yang membantunya, bukan itu intinya adalah, pria setengah baya misterius itu tiba-tiba mendesah. Intinya, kita mendapatkan keuntungan darinya, tahukah kamu, anak ini tidak pernah berpikir untuk mencapai banyak hal, semua yang dia lakukan hanya untuk bersenang-senang, dan dia tidak menyembunyikan apapun yang sedang dia kembangkan, kita dapat melihat semua yang dia lakukan, tidak ada yang menentang hukum atau peraturan apapun, tidak seperti anak-anak pengusaha kaya yang sombong itu sebabnya kita harus mendukungnya apapun yang terjadi, selama dia tidak melakukan apapun yang melawan negara atau melawan kemanusiaan, kita harus mendukungnya. Yah, itu benar. Kepala biro mengangguk. Anak ini mungkin tidak peka terhadap banyak hal, tetapi dia sangat peduli dengan orang-orang di sekitarnya, dengan kata lain, dia hanyalah anak yang hilang yang melindungi rakyatnya, dan dia sangat sederhana, dia baik kepada siapapun yang baik kepadanya, selama kita terus mendukung keluarganya, dia pasti tidak akan mengecewakan kita, saat ini kami memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, oleh karena itu, mereka sangat kooperatif ketika kami mendapatkan bagan untuk proyek teknologi tinggi dari mereka. Ya, begitulah seharusnya. Pria setengah baya misterius itu merenung dan berkata, sampaikan pesan untuk membebaskan biaya administrasi untuk semua proyek Hong Dali mulai sekarang. Tidak boleh ada halangan untuk apapun yang melibatkannya. Prosesnya harus lancar. Aku tidak ingin dia membuang-buang waktu untuk proses administrasi. Waktu Hong Dali lebih berharga daripada waktu kita semua. Teknologi merupakan kekuatan produksi utama. Di era teknologi tinggi ini, siapapun yang mengendalikan teknologi inti akan memiliki pengaruh di tingkat internasional. Dia tidak salah. Orang-orang yang pernah bekerja di berbagai tempat memahami bahwa dalam banyak kasus, menyelesaikan suatu pekerjaan tidaklah sulit. Yang membuat pekerjaan tersebut tertunda adalah berbagai prosedur dan proses. Akan ada penundaan untuk hal-hal yang memerlukan lebih dari satu tingkat peninjauan. Penundaan biasanya berlangsung antara 10 hari dan setengah bulan, hingga lebih dari 1,5 tahun. Yang harus mereka lakukan hanyalah mendukung Hong Dali dan menunggunya menghasilkan sesuatu yang bagus. Hal-hal berteknologi tinggi yang dikerjakan Hong Dali sudah cukup untuk membuat mereka sibuk untuk sementara waktu. Baiklah, saya mengerti, saya akan menyampaikan pesannya. Kepala biro tentu saja mengerti apa yang dikatakan pria paruh baya itu. Dia menganggukkan kepalanya, lalu bertanya, oh ya, kedua kapal induk itu. Beli saja dan biarkan dia memilikinya. Pria setengah baya misterius itu memutuskan. Lalu kita lihat apa yang bisa dilakukan bajingan itu. Dia menyeringai. Haha, sejujurnya, aku iri padanya, membeli 2 kapal induk dan membawanya ke laut sebagai kapal pesiar, aku bahkan tidak bisa membayangkannya, tapi dia baru saja melakukannya. Jangan bicarakan ini lagi, aku takut setengah mati. Kepala biro tertawa. Bajingan itu tidak melakukan apa-apa atau bertindak habis-habisan. Mereka berdua tertawa. Tiba-tiba, Mo Huishou masuk. Dia berkata dengan cemas, berita terbaru, malaikat kesialan telah memposting di Weibo lagi. Apa? Pria setengah baya misterius itu berdiri bersama kepala biro. Kepala biro bertanya dengan suara rendah, apa yang tertulis kali ini? Malaikat kesialan berkata, Mo Huishou menelan ludah. Orang yang berani bersaing dengan Cuyin denganku, kesialan akan jatuh dari langit, dan akan jatuh ke jurang tak berdasar. Baiklah, aku mengerti. Kepala biro melambaikan tangannya. Kau boleh keluar dulu. Kemalangan akan jatuh dari langit, dan akan jatuh ke jurang tak berdasar. Ketika Mo Huishou meninggalkan ruangan, pria setengah baya misterius itu mengusap dagunya. Baik langit maupun tanah sama-sama berbahaya, apa yang bisa kita waspadai?
tidak aman untuk bersembunyi di manapun, kutukan malaikat kemalangan mungkin tidak masuk akal, tetapi itu selalu terbukti menjadi kenyataan, itu masalah. Sialan orang-orang Amerika. Kepala biro menggertakkan giginya karena benci. Tidak mudah bagi negara surgawi untuk memiliki bintang keberuntungan seperti Hong Dali, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkan bajingan itu. Aku juga tidak punya ide bagus untuk melawan supernaturalisme. Pria setengah baya misterius itu berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, Woody, tidakkah kau akan menjelajahi gua bawah tanah bersamanya hari ini? Bawalah seorang penjaga berpakaian preman, cegah orang asing mendekati Hong Dali, tingkatkan penyelidikan untuk setiap bahaya dari langit atau tanah, larang terbang di langit dan mobil di tanah. Ya, aku mengerti. Kepala biro langsung setuju. Aku akan mencarinya sekarang. Bab 440. Misi level S+. Shanghai Tianhe City, apartemen rahasia Shiroishi Kazuma. Oh tidak. Sun Yuanzu menyerbu masuk, basah oleh keringat sambil berteriak, kami salah perhitungan, Tuan Shiroishi, kami salah perhitungan. Salah hitung apa? Apa yang terjadi? Mendengar itu, Shiroishi Kazuma langsung berdiri tegak. Dia bertanya dengan cemas, apa yang salah hitung? Katakan saja, jangan membuat kami cemas. Setelah mengalami beberapa pukulan dari Hong Dali sebelumnya, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang sama seperti sebelumnya. Dia dulunya adalah orang yang menyebabkan keributan di negara surgawi, tetapi sekarang telah menjadi tragedi. Hong Dali, setelah Hong Dali menjual kedua perusahaan itu, dia, seru Sun Yuanzu dengan wajah penuh keringat. Dia membeli dua perusahaan lagi, sebuah pabrik mainan dan sebuah perusahaan peralatan listrik. Puh! Mendengar itu, Shiroishi Kazuma tak dapat menahan diri lagi. Darah menyembur dari mulutnya. Tuan Si, cara lain Qian Yujin memanggil Shiroishi Kazuma karena sebelumnya dia menggunakan identitas Si Yufu dan menyuruh Qian Yujin memanggilnya seperti itu, Tuan Si, Anda harus tetap kuat. Qian Yujin bergegas ke sisinya dan mengangkat Shiroishi Kazuma. Sebagai penasihat konglomerat Toyoda, jika sesuatu terjadi pada Shiroishi Kazuma saat dia berada di negara surgawi, dia akan berada dalam masalah. Tuan Shiroishi, tetaplah kuat, Anda harus tetap kuat. Sun Yuanzu memperlihatkan senyum sinis yang segera menghilang. Dia berkata dengan cemas, jika sesuatu terjadi pada Anda, apa yang harus saya pertanggungjawabkan kepada Taro Gohon? Kehilangan integritas di usiaku, kehilangan pemain. Shiroishi Kazuma berseru dalam kesedihannya yang tak berlinang air mata. Matanya sudah kehilangan kilau. Aku salah perhitungan, aku telah salah perhitungan, tak kusangka hari ini akan datang secepat ini. Setelah kata-kata ini, lebih banyak darah menyembur dari mulutnya. Dia memukul dadanya sendiri dan berkata, aku telah merencanakan sepanjang hidupku dan tidak pernah ada kesalahan, siapa yang mengira aku akan dikalahkan oleh anak yang hilang ini, Hong Dali, aku. Tidak mengherankan jika ia begitu tertekan. Tubuhnya yang tadinya sehat kini rentan terhadap penyakit. Itu bukan salahnya. Dalam situasi seperti itu, siapapun akan mengira Hong Dali akan menghentikan tindakannya. Namun, dia lupa bahwa membeli perusahaan tidak berarti Hong Dali akan berhenti melakukan apapun, maka dari itu tragedi ini. Tuan Shiroishi, tidak apa-apa, kami akan memikirkan cara lain. Sun Yuanzu menghiburnya. Selama kita bisa bertahan hidup, jangan menyiksa tubuhmu lebih jauh. Apalagi yang bisa kulakukan dengan tubuhku seperti ini. Shiroishi Kazuma menatap langit-langit dengan mata sayu. Apa gunanya aku? Dia bergumam dan tiba-tiba menjerit. Bunuh dia harus dibunuh, kalau tidak, kita tidak akan bisa melindungi yayasan kita. Bos, Red Spike J sudah datang. Asisten pribadi Charles, pemimpin Sand Eagle, memasuki ruangan dan melapor. Pesawatnya baru saja mendarat, dia sedang dalam perjalanan dan akan tiba sekitar 3 menit lagi. Bajingan itu sudah kembali dari liburannya. Charles tersenyum. Itu pemandangan yang langka. Aku heran apakah keterampilannya sudah berkarat. Baiklah, beritahu aku saat dia tiba. Aku akan melihat keadaannya saat ini. 3 menit berlalu dengan cepat. Asisten itu melihat jam tangannya dan keluar dari ruangan untuk menelepon. Kemudian dia kembali ke ruangan dan tersenyum. Bos, dia sudah di sini, dia sekarang di pusat kebugaran, sepertinya liburan panjang tidak memengaruhi kondisinya. Haha. Bagus. Charles tertawa. Red Spike J adalah pembunuh bayaran tingkat S keempat yang paling dikenal di dunia, dengan dia di sekitar, kita pasti akan berhasil, ayo kita lihat. Pusat kebugaran super mewah di markas Sand Eagles. Berbagai macam peralatan kebugaran tersedia. Ada berbagai peralatan umum dan tidak umum, beberapa di antaranya mungkin tidak diketahui oleh orang awam. Namun, hanya dengan melihat peralatan tersebut, orang dapat mengetahui bahwa peralatan tersebut sangat berguna bagi orang yang ingin melatih berbagai otot. Pada saat itu, ada seorang pemuda pucat dengan rambut pendek berwarna merah marun dan mata tanpa ekspresi.
Dia sedang berlatih gerakan tinjunya. Telapak tangannya berbentuk seperti cakar harimau, dan dia berjalan dengan telapak kakinya tidak menyentuh tanah. Mendekati, menghindar, meninju, semuanya dengan suara, hu. Tenang dan sunyi bagaikan jam. Tiba-tiba, pemuda itu menarik kaki kirinya seperti bajak besi yang membajak tanah dan kaki kanannya menghentak keras. Dengan seluruh tubuhnya yang tegang seperti busur panah yang ditarik, tangan kanannya menghantam dengan cepat. Bam! Ada ledakan udara dan tiba-tiba, ada angin kencang di dalam gedung olahraga. Ledakan udara. Orang-orang yang belajar bela diri pasti akan tercengang jika melihat pemandangan ini. Kekuatan pukulan yang dilancarkannya melampaui pukulan mematikan Wang Daoming, si tua Wang. Mungkin lebih kuat. Tak lama kemudian, pemuda itu kembali ke posisi tenangnya dan menghembuskan napas perlahan. Tepuk-tepuk-tepuk. Tepuk tangan pun terdengar. Charles tersenyum sambil bertepuk tangan. Kau memang Blood Demon, pembunuh bayaran tingkat S keempat dari 6 yang paling dikenal di dunia, jurusmu hebat sekali, bahkan lantai keramiknya retak menakjubkan, haha. Asisten itu melihat ubin di bawah kaki Blood Demon, memang ada retakan di beberapa ubin. Dan sepertinya itu hanya sebagian dari kekuatannya. Kalau tidak, ubin-ubin itu pasti sudah hancur total. Biasa saja. Blood Demon dengan rambut berwarna merah marun mengenakan pakaiannya. Sayang sekali tidak ada lawan, aku tidak bisa memberikan yang terbaik. Kau akan segera mendapatkan lawanmu. Charles memimpin jalan. Ikuti aku, ada misi baru, pembunuh sebelumnya telah tewas, organisasi Sand Eagle kita menjadi bahan tertawaan. Siapa yang pergi? Tanya Blood Demon dengan tenang. Spite 9, dia meninggal dalam perjalanan untuk melakukan pengintaian di lokasi kejadian, kecelakaan mobil. Charles masih merasa bahwa masalah ini aneh. Selama bertahun-tahun menjadi bos Sand Eagle, ini adalah pertama kalinya dia mendengar seorang pembunuh tewas karena kecelakaan mobil dalam perjalanan untuk melakukan pengintaian di lokasi kejadian. Kematian yang aneh. Blood Demon tersenyum bangga. Ini pertama kalinya aku mendengar hal seperti ini terjadi. Oh ya, apa hadiah untuk misi ini? 500 juta dolar AS, hadiah besar yang jarang terlihat. Targetnya adalah Hong Dali, dia adalah putra seorang pengusaha kaya, anak yang hilang. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruang rapat kecil di kantor pusat. Charles menyalakan komputer, menekan beberapa tombol pada keyboard, dan gambar muncul di layar komputer, disertai beberapa kata. Hong Dali, saat ini adalah tokoh paling populer, jenius di dunia hiburan, ide-idenya memiliki prospek yang menguntungkan, situs web baru yang menghabiskan biaya hanya 2 juta yuan berkembang menjadi situs web dengan laba tahunan lebih dari 3 miliar, dan ini hanyalah salah satu dari banyak proyek yang dulu ia sia-siakan. Setan darah melihat informasi di layar. Pekerjaan seorang pembunuh sangatlah berbahaya. Sebelum melakukan pekerjaannya, ia harus mencari tahu semua hal tentang targetnya. Banyak proyek yang dikerjakan Hong Dali menghasilkan uang. Konglomerat Toyota milik Jaban menawarkan hadiah sebesar 500 juta dolar AS. Itu cukup untuk dicantumkan sebagai misi tingkat S+ dari World Mercenary Corps. Dengan kata lain, saat ini ia memiliki kekayaan setidaknya 500 juta dolar AS. Charles menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, sudah lama sekali kita tidak melihat hadiah sebesar ini, sayangku. Misi level S+, tetapi targetnya hanyalah anak orang kaya yang tidak berguna. Jika ini terbongkar, semua pembunuh di seluruh dunia akan terkejut. Itulah sebabnya aku datang kepadamu setelah aku kembali. Kata Blood Demon dengan tenang. Haruskah aku melakukannya? Tentu saja. Kau akan berangkat dengan penerbangan jam 8 malam ini. Kami sudah memesan tiket pesawat. Charles tersenyum. Begitu kau menyelesaikan misi ini, peringkatmu pasti akan meningkat. Tidak ada masalah untuk menjadi salah satu dari 3 pembunuh bayaran tingkat S teratas. Tingkatkan peringkatku hanya dengan membunuh anak yang hilang. Blood Demon tersenyum. Ide yang bagus sekali, oke, tunggu kabar baikku. Selamat jalan, sayangku. Merika, Kementerian Pertahanan Nasional. Mengapa negara surgawi tiba-tiba ingin membeli kapal induk? Apakah Anda sudah menemukan alasannya? Salon melihat laporan yang dipegangnya dan bertanya kepada sekretaris yang berdiri di depannya. Laporan itu hanya menyatakan bahwa negara surgawi ingin membelinya untuk melakukan penelitian, siapa yang akan mempercayainya, itu adalah 2 kapal induk yang sudah tidak digunakan lagi, dengan kata lain, itu adalah 2 kapal besar yang kosong. Tuan Salon, kata sekretaris itu dengan hati-hati, itulah yang dikatakan negara surgawi. Setelah keputusan kami pikir mungkin saja Hong Dali yang merencanakan sesuatu. Mana kepala Itra, minta dia datang menemuiku. Salon melempar laporan itu ke meja. Kau membuang-buang waktuku dengan membingungkanku dengan laporan-laporan yang tidak berarti ini, minta dia untuk segera datang. Oh, oke. Sekretaris itu bergegas keluar. Tak lama kemudian, kepala Itra masuk mengenakan seragam militer. Ia tersenyum saat melihat Salon.
Tuan Salon, Anda mencari saya. Mengapa negara surgawi ingin membeli kapal induk? Apa temuanmu? Tanya Salon dingin. Jangan bilang mereka hanya ingin membelinya untuk keperluan penelitian. IQ-ku tidak serendah itu sehingga aku akan percaya hal seperti itu. Oh, ini masalahnya. Itra duduk dan menyilangkan kakinya. Dia tertawa. Tuan Salon, ku dengar Hong Dali masih hidup dan sehat. Kutukan malaikat pembawa malapetaka tidak akan berlaku secepat itu. Salon menjawab dengan kasar. Katakan saja apa yang ingin kau katakan, jangan bertele-tele. Begitu ya. Itra menyeringai. Kami yakin Hong Dalilah yang ingin membeli kapal induk itu, justru karena dia ingin membelinya. Aku bermaksud menjualnya kepadanya, tentu saja, aku juga akan mengutak-atiknya. Oh, maksudmu. Mendengar itu, mata Salon berbinar. Jika terjadi kecelakaan saat di laut, haha, lumayan, aku tahu pasti ada alasan mengapa kau bersedia menjualnya. Dasar rubah licik, bagaimana kau akan melaksanakan rencana ini? Bom, gangguan sinyal, membiarkannya tersesat dan mati kelaparan dan kehausan. Segitiga Bermuda adalah tempat yang bagus. Kata Itra dengan nada menyeramkan. Itu adalah tempat misterius di mana pesawat dan kapal hilang, jika Hong Dali pergi ke sana karena penasaran dan menghilang, hehe. Mohon dukungan dari Om-Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.